Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Di Zoom ini alhamdulillah sudah ada 36 ya, ibu-ibu dan kakak-kakak yang insya Allah semuanya dalam kondisi sehat ya semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat, sehat lahir Alhamdulillah. dan batin. Alhamdulillah Amin. ya. Amin. Dan semoga kita semua bisa ini ya, bisa semangat dalam webinar kita kali ini yang insya Allah akan berlangsung sekitar 2 jam ke depan ya. Insya Allah kita niatkan untuk menuntut ilmu ya, satu ukhuwah dan untuk niat-niat baik lainnya yang semoga Allah berikan pahala kepada kita sebagaimana niat-niat kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat pengikut beliau yang setia sampai akhir kelak. Semoga kita di sini menjadi bagian dari umat pengikut beliau yang istiqomah sampai akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, bunda-bunda dan kakak-kakak salihah, selamat datang di rangkaian webinar Festival Acitia ya di sesi 1 ini dengan judul Jadikan Al-Quran Panduan Keluarga Kita ya, yang insya Allah hari ini akan diisi oleh narasumber kita ya, yang insya Allah beliau akan segera bergabung dalam waktu dekat ya, karena beliau baru sampai kampus tadi dikabari gitu ya, karena beliau adalah salah satu profesi beliau adalah sebagai dosen gitu ya. Jadi mohon maklum kita tunggu sebentar narasumber kita, semoga Allah mudahkan beliau. Nah, di webinar ini insya Allah kita akan mengupas gitu ya uh, apa-apa saja sih dari Al-Quran itu gitu ya yang bisa menjadi panduan ya keluarga kita gitu ya. Dimana kalau kita baca judulnya nih, kita dengar judulnya tentang jadikan Al-Quran panduan keluarga kita. Yang kita terbayang tuh Al-Quran tuh kan adalah sesuatu yang mulia gitu ya, sesuatu yang ya kita cintai gitu ya, dan sesuatu yang agung gitu ya. Nah, dan keluarga itu adalah sesuatu yang kita cintai gitu ya. Jadi Masya Allah. Jadi insya Allah selama 2 jam ke depan ini kita akan berbicara tentang sesuatu hal yang penting gitu ya dan kita cintai gitu ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam proses uh, menyerap ya ilmu-ilmu yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita. Baik, sebelum kita masuk ke agenda kita, insya Allah saya akan bacakan terlebih dahulu rundown kita ya untuk hari ini. Baik, hari ini insya Allah dari jam 9 sampai 9.30 ke depan ini kita akan pembukaan di sesi 1 ini. Kemudian jam 9.30 sampai 10.30 materi dari narasumber kita Teh Ita Royhana. Kemudian di jam 10.30 sampai 10.45 tanya jawab, dan pukul 10.45 sampai jam 11.00 dokumentasi dan penutup. Baik, selanjutnya ya, di webinar ini ada beberapa golden rules ya yang kita akan perhati bersama-sama. Yang pertama, peserta Festival Acitia dilarang membagikan link, meeting ID, dan password kepada pihak lain di luar peserta. Yang kedua, peserta diharapkan hadir tepat waktu. Link Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, peserta masuk dengan menggunakan nama sesuai saat pendaftaran. Yang keempat, jika tidak terkendala, gunakan virtual background yang telah disediakan dan aktifkan video untuk menunjukkan kesiapan peserta dalam menuntut ilmu dan adab bermajelis. Silahkan yang tidak ada kendala bisa menggunakan
virtual background ya, apalagi yang memakai laptop. Mohon maaf, saya sendiri kondisinya sekarang memakai HP, jadi terkendala untuk memasang virtual background. Silahkan teman-teman yang bisa memasang virtual background, yang memakai laptop, ataupun yang memakai HP dan bisa memasang virtual background, bisa dipasang virtual background-nya untuk meramaikan ya acara webinar kita pada hari ini. Dan yang kelima, slide materi dan link rekaman webinar akan dibagikan kepada peserta. Mohon tidak menyebarluaskan keluar peserta Festival Acitia. Jika ingin membagikan ke media sosial, silakan dituliskan berupa insight atau rangkuman materi dan jangan lupa disertakan sumbernya. Itu ya untuk Golden Rules webinar kita. Selanjutnya, untuk membuka agenda webinar kita pada pagi hari ini agar lebih berkesan, kita awali dengan tilawah Al-Quran. Kepada Ustazah Wahanten, dipersilahkan. Maaf, masih di mute, Ustazah Anten. Ya. Baik, izin menutup kamera ya, karena biar suaranya jelas. Baik, Ustazah Anten. Oh, ternyata begini jelas. Iya, jelas, Ustazah Anten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Innallaha kana 'alaikum raqiba. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah Anten untuk pembacaan tilawah dan sari tilawahnya. Semoga bisa menambah keberkahan webinar kita pada hari ini dan juga bisa menggetarkan hati kita, menambah iman kita dan menambah pahala kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Rangkaian webinar pada Festival Acitia ini diselenggarakan oleh salah satu tim Riung SDGs dari Ibu Pembaharu yang bernama Tim Pelita Acitia. Seperti apa Tim Pelita Acitia? Mari kita tonton video berikut ini. Selamat datang di Festival Acitia. Perempuan bertumbuh, belajar sepanjang hayat. Parade 6 webinar dari 13 Juli sampai dengan 13 Agustus 2024. Kolaborasi dari 8 komunitas SDGs 4 Pendidikan Bermutu Ekosistem Ibu Pembaharu. Inilah persembahan kami, Pelita Acitia. Baik. Ya, jadi di tim Pelita Acitia terdapat 8 kelompok ya, 8 kelompok atau 8 tim, di mana salah satunya adalah Rumah Quran Ibu. Nah, webinar kali ini adalah rangkaian Festival Acitia sekaligus sebagai kuliah perdana dari Rumah Quran Ibu batch 6 ya. Dan seperti apa Rumah Quran Ibu? Mari kita lihat profil dari Rumah Quran Ibu.
Webinar Festival Acitya ini terselenggara beberapa sponsor dan media partner. Berikut ini adalah sponsor dan media partner dari webinar Festival Acitya. Komunitas Rinjing The Stock, Gria Wistara, Sekolah Rumah Kepompong Pontianak, Rumah Asa, Rumah Quran Ibu, Arash Kreatif, Ruby, Kibarnesia, Seciwa, Keka Group, Meta Jabar. Dan media partner, tafco.id, Ibu Profesional Kalimantan Barat, Ibu Profesional Malang Raya, Bengkel Bunda, Info Lomba Mewarnai, dan IPedia. Terima kasih kepada para sponsor dan media partner. Baik, selanjutnya kita masuk ke agenda inti kita. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Teh Ita Royhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak suaranya di sana, teman-teman? Alhamdulillah jelas, Teh Ita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Teh Ita. Ini sudah sampai ini, Teh, di kampus ya? Masya Udah, Allah, alhamdulillah. Ini Masya numpang Allah. numpang doang ya di kampus ya untuk ketemu Oh, teman-teman. iya, dikirain ada jadwal mengajar habis ini. Enggak ada. Masya Allah, iya, ya, Masya Allah. Baik, kita masuk ke pembacaan CV ya dari narasumber kita, Teh Ita. Baik, Teh Ita Royhana, beliau adalah founder dari Keluarga Hebat ID, leader dari Muslim Dream Family, dosen, sekaligus empowerment mentor, dan penulis. Beliau adalah ibu dari 2 orang anak, bersama suami memiliki misi untuk nurturing di rumah melalui kegiatan research and empowerment. Saat ini beliau sebagai dosen arsitektur, Masya Allah ya, sebagai dosen, kemudian belajar jadi penulis yang baik dan sedang diamanahi Keluarga Hebat ID dan Muslim Dream Family. Bisa di-follow ya teman-teman. Kemudian beliau pendidikan S1 di Brawijaya University, arsitektur. Kemudian pasca sarjananya di ITB, Magister Arsitektur Alur Riset. Beberapa skill beliau adalah empowering people, riset arsitektur, perumahan, pemukiman, arsitektur muslim, dan sejarah arsitektur, talent mapping practitioner, content writing, FBE dan FBL Masterclass Alumni, kelas Feminitas Bunda Alumni. Ya. Dan Masya Allah ya, banyak sekali experience beliau, leader Muslim Dream Family dari 2022 sampai sekarang, founder Keluarga Hebat ID 2021 sampai sekarang, dosen arsitektur di Universitas Gunadarma 2019 sampai sekarang, kemudian penulis buku ya, co-founder Bright Talk Indonesia, mentor di Bright Talk Indonesia, dan masih banyak lagi ya, Masya Allah. Dan awards-nya Best Female Participant LPDP PK3 2013 dan Best Tartil Putri MTQ mahasiswa tingkat universitas di Universitas Brawijaya 2008 sampai 2010. Masya Allah. Masya Allah ya, kita tadi sudah melihat CV dari narasumber kita. Selanjutnya kita masuk ya ke inti acara yang kita sudah tunggu-tunggu ya, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita ya, Teh Ita Royhana, dengan judul Jadikan Al-Quran Panduan Keluarga Kita. Kepada Teh Ita, dipersilakan. Allah, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak, Sufa. Masya Allah, akhirnya ketemu lagi ya kita di sini. Masya Alhamdulillah dalam Allah. keadaan yang lebih baik. Saya izin share screen ya, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliha wa maulaha. Alhamdulillah hari ini senang sekali diberikan kesempatan sama teman-teman Festival Acitya untuk sharing gitu ya, untuk berbagi dengan segala kekurangan yang kami miliki gitu ya, berbagi dengan teman-teman yang juga ingin menjadikan Quran sebagai panduan keluarga masing-masing.
Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua karena berpagi hari di akhir pekan yang mungkin orang lain memiliki aktivitas yang lain, tapi Masya Allah kita duduk bareng-bareng di sini untuk mengkaji Al-Quran gitu ya. Semoga Allah memberikan rahmat, hidayah, barokah kepada kita semua dan menular ya kepada keluarga kita. Karena tanda sebuah keberkahan itu adalah ketika kebaikan itu nggak hanya kita yang bisa ngerasain gitu ya, tapi semuanya, semua yang ada di sekitar kita bisa ngerasain kebaikannya dari apa yang kita lakukan. Nah, hari ini saya diminta menyampaikan untuk apa namanya membahas seputar Al-Quran ya dengan keluarga yang sebetulnya juga di dalamnya kita mau bahas tentang bagaimana sih cara kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik gitu ya. Maka hari ini kita akan bahas beberapa hal yaitu tentang kedudukan kita dengan Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran sekeluarga, dan tentang tadabbur Al-Quran ya. Nanti kita akan bahas perlahan-lahan ya. Semoga Allah berkahi, semoga Allah pandu kita semuanya. Kita doa bareng-bareng ya Rabbi, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya. Oke, teman-teman semuanya, ada satu ayat tadi ya yang dibaca oleh teman-teman Festival Ajitia di awal, teman-teman ini ya, Rumah Quran Ibu. Ayat yang sangat masyhur sebetulnya, tapi saya pribadi pun baru mendengar relasi ini tuh nggak lama sih sebenarnya ya, beberapa tahun lah, mungkin berapa ya, 5 tahun yang lalu kali ya, gitu bahwa ayat ini tuh sebetulnya ayat yang diberikan kepada kita semuanya sebagai manusia gitu ya, sebagai seorang muslimah tentang institusi sebuah keluarga gitu, bahwa Allah itu nitipin peradaban ini kepada kita gitu, setiap keluarga. Ketika kita baca ayat ini mungkin dari kecil ya, kita baca Quran surat An-Nisa ini dari kecil, kita hataman Quran dari kecil, tapi kemudian ketika kita nggak tahu maknanya, ya udah lewat begitu aja. Tapi begitu saya mendengar surah ini gitu ya dari Ustazah Nur Hamidah waktu itu, Masya Allah gitu ya, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu menunjukkan ayat ini kepada kita gitu, bahwa kamu itu gitu ya, kamu tuh dipilih gitu ya, Allah tuh memilih kamu dan pasanganmu gitu ya, sebagai apa namanya institusi keluarga yang sah untuk melanjutkan peradaban. Allah nggak milih yang lain gitu. Ketika kita hari ini ada dalam kondisi zaman di mana ada marak banget ya macam-macam isu-isu tentang pelemahan institusi keluarga gitu ya, mulai dari child free, LGBT, free sex dan seterusnya gitu. Ya. Allah tuh nggak akan pernah meridhoi mereka sebagai jalan berlanjutnya institusi keluarga gitu. Seberapapun orang akan berusaha untuk mencoba solusi lain gitu ya dengan tidak berkeluarga tapi tetap bisa merawat peradaban itu nggak bisa gitu. Maka kalau Allah sudah ngasih itu ke kita gitu ya, kita itu adalah institusi sah gitu yang Allah kasih langsung bahwa kamu yang bisa melanjutkan peradaban ini, kamu yang menegakkan peradaban ini, mungkin nggak sih kita akan biasa-biasa aja melakukannya. Ketika Allah nitipin kelanjutan peradaban tuh dari rumah-rumah kita. Gitu. Makanya Masya Allah misinya Rumah Quran Ibu ya akan sangat berbeda orang tua yang punya orientasi Al-Quran dengan nggak punya orientasi Al-Quran di rumahnya. Akan sangat berbeda orang tua yang ibunya apalagi ya terutama gitu, yang dekat dengan Al-Quran dengan ibu yang nggak dekat dengan Al-Quran. Kenapa gitu ya? Salah satunya beberapa tahun yang lalu tuh ketika mendengar webinar ya dari Ustazah Mariam Konitat ya, panggil aja sama Mbak Ita gitu ya. Eh, saya tuh benar-benar tertegun gitu ya ketika Ustazah Mariam itu menjawab pertanyaan anaknya bahkan dengan ayat Al-Quran gitu. Itu bikin nangis gitu ya, bikin nangis diri sendiri karena sadar belum sampai ke makom itu gitu. Padahal semua jawaban itu ada di Al-Quran. Ketika kita mau nanya apa, bahkan hanya untuk sekedar nanya tidur gitu ya. Bahkan misalnya hanya untuk nyuruh anak kita tidur gitu. Nah, malam waktunya istirahat gitu. Terus anak kita tanya, kenapa kita harus tidur malam gitu. Ya karena Allah jadikan malam itu waktu untuk istirahat. Itu Allah yang ngomong dalam Al-Quran. Bayangin kalau kita nggak pernah baca Quran sampai pada titik itu, kita nggak akan bisa jawab kayak gitu. Dan nggak akan bisa ngerasain the power of Quran in our daily life gitu maksudnya. Sebegitu powerfulnya kalimat-kalimat dari Quran itu akan masuk ke dalam hari-hari kita, anak-anak kita gitu ya, sehingga itu kan begitu mudah menuntun hidup mereka gitu. Maka ketika Allah menitipkan ya Al-Quran pada rumah kita ini gitu ya, ketika sangat dekat gitu konsep keluarga dengan Al-Quran ini, kita sadar enggak gitu. Jadi saya ingin di awal kita bareng-bareng webinar di sini, kita sama-sama menyadari betapa Allah SWT itu mendekatkan kita dengan Al-Quran. Ya. Makanya di sini dua kata yang ya ittaqu rabbakum ya.
Jadi wattaqullah gitu ya. Jadi bertakwalah kepada Allah. Kamu nggak akan bisa gitu menegakkan institusi keluarga itu gitu ya, nggak akan bisa menegakkan institusi itu kalau nggak bertakwa kepada Allah. Yang kepadanya kamu saling meminta satu dengan sama lain. Kemudian peliharalah hubungan silaturahim. Seberapapun beratnya membangun rumah tangga, peliharalah silah ar-rahim. Silah ar-rahim itu dua maknanya. Yang pertama adalah menyambung rahim. Menyambung rahim itu apa yang disambung sama rahim? Hubungan sedarah. Seberapapun beratnya. Ada banyak keluarga-keluarga yang mungkin punya challenge yang luar biasa dalam hubungan sedarah gitu ya. Tapi Allah minta, ya peliharalah gitu. Kalau Allah yang minta, itu pasti sesuatu yang sangat berharga, sangat penting buat kita. Dan silaturahim adalah menyambungkan sesuatu yang putus gitu ya. Nah, jadi menyambung rahim itu, menyambung rahmah adalah ketika kita hubungannya udah terputus nih sama keluarga besar, orang tua kita udah nggak ada misalnya, kemudian kita nyoba nyambungin, itu baru dinamakan silaturahim. Kalau kita menyambung yang biasa-biasa aja sehari-hari, itu belum dikatakan silaturahim. Bayangin ya kalau kita memahami makna silaturahim sedalam itu, seberapa kita akan berusaha menyambung hubungan kekerabatan, berkunjung dengan keluarga kita, menyambung apa ya istilahnya, kita menguatkan hubungan antara kita dan keluarga dengan sangat kuat gitu, sangat kokoh karena kita mau ngejaga ayat ini dalam keluarga kita gitu. Jadi akan sangat berbeda ketika kita benar memahami setiap ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran dengan ketika kita cuman selewat lalu aja ya. Kenapa sih Quran itu penting banget buat keluarga kita? Karena Quran itu ruh pembinaan keluarga. Ada banyak keluarga menggunakan macam-macam ya teori pendidikan keluarga, teori parenting dan seterusnya. Tapi sebelum semua itu gitu ya, saya juga gitu ya, saya juga sangat appreciate gitu ya kepada banyak teori parenting macam-macam gitu. Baik itu dari barat, dari timur ya, dari utara, dari selatan. Nggak masalah selama tidak menyelesaikan Al-Quran gitu. Selama itu pada ranah metode tidak ada masalah gitu. Tapi sebelum semua itu ada satu yang akan sangat berpengaruh pada sebuah keluarga, yaitu Al-Quran gitu. Quran adalah ruh pembinaan keluarga. Kenapa? Karena pijakannya di sana. Apa pijakannya? Nah, di keluarga kami menggunakan beberapa hal ini ya. Jadi ini apa yang saya share adalah apa yang kami yakini dalam keluarga dan emang kami juga jaga. Udah lulus belum? Belum gitu ya. Sama seperti teman-teman kami juga belum lulus, masih berjuang. Apa yang harus dipijak? Yang pertama adalah keluarga kita nggak boleh melalaikan kita dari Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya. Maka berkeluarga nggak boleh menghalangi kita untuk mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah, nggak boleh menghalangi kita untuk berkontribusi di jalan Allah gitu. Keluarga justru harus menjadi supporting sistem pertama kita untuk taat di jalan Allah. Makanya kita dorong bapak-bapak kita, anak kita, saudara kita, istri kita, ya, kaum keluarga kita, harta kekayaan kita, perniagaan kita, usaha kita, tempat tinggal yang kita punya. Kalau bisa semuanya supporting kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya seluruhnya gitu. Karena hanya dengan itulah kita akan bisa merasakan kenikmatan, ketaatan kepada Allah gitu. Kalau nggak kayak gitu ya, kita akan kayak ayat ini gitu ya. Kita akan mendapatkan tanda-tanda ketika ya apa namanya, ketika yang kita cintai itu yang lain-lain ini yang dimention dalam ayat ini daripada Allah dan Rasulnya, nanti Allah akan memberikan keputusannya. Keputusan Allah itu apa sih? Macam-macam gitu ya. Dan kita jauh dari Allah. Dan na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau hidup kita tuh misalnya nggak nyaman dan seterusnya gitu ya, barangkali kita sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajib bagi sebuah keluarga untuk menegakkan sholat dengan sabar. Nggak boleh buat kita gitu ya, membiarkan keluarga kita nggak sholat. Bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Artinya bagaimana sholat itu dampak dalam keseharian kita. Bagaimana sholat-sholat kita, sholat-sholat anak kita itu punya dampak dalam keseharian. Sebagaimana kita baca dampak-dampak sholat. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar gitu ya. Apalagi misalnya menambah kehusyuan dalam kehidupan ya dan seterusnya. Nah, seharusnya itu juga kita bangun dalam keluarga. Kami bangun gitu ya. Ini yang kami jadikan dasar gitu ya di dalam rumah kami. Kemudian bersabar dalam mengerjakannya. Kita nggak mungkin bisa melakukan segala sesuatu tanpa kesabaran. Itu nggak mungkin orang bisa sholat dengan khusyuk bagus banget kalau nggak berlatih perlahan-perlahan, nggak berilmu perlahan-perlahan. Kemudian wajib menjaga diri dan keluarga terbebas dari azab neraka. Ini ayat yang tadi juga dibaca ya. Qu anfusikum wa ahlikum naro. Kalau kita baca kayak gini, ya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari hisab api neraka. Kita mungkin akan mengira bahwa ini ya udah sih gitu. Yang penting aku, pasangan, anak-anak udah selesai. Makna ahli
di dalam tafsir Ibnu Katsir itu bukan hanya sekedar keluarga inti, tapi keluarga yang ditanggung oleh kepala keluarga. Maka ku anfusikum wa ahlikum nar itu sangat bergantung dengan siapa yang ditanggung kepala keluarganya. Kalau yang ditanggung di situ di rumahnya ada kakak adiknya, ada khadimat, ya ada pembantu, ada orang tuanya, maka itu juga harus dijaga gitu. Dan kemudian ada penjelasan menarik ya dari Ustaz Salim Afillah beberapa waktu yang lalu, kalau misalnya dengerin ya. Kenapa sih ayatnya ini ku anfusikum wa ahlikum naro? Kenapa nggak udkhuluha bijannah gitu misalnya? Masuklah kamu gitu semuanya ke dalam jannah sekeluarga. Kenapa nggak gitu aja gitu ayatnya? Kenapa harus kayak gini gitu ayatnya gitu? Masya Allah, dan ini saya benar-benar dalam banget gitu ya penjelasan Ustaz Salim ketika bilang makna di sebalik kalimat ini sebetulnya adalah Allah itu pengen kamu sama keluarga kamu masuk surga itu tanpa hisab. Karena kalau ayatnya adalah masuklah kamu ke dalam surga sama sama keluargamu gitu ya. Masuk surga itu macam-macam kedudukannya. Ada yang tanpa hisab, tapi nggak banyak gitu. Yang banyak adalah orang yang disiksa dulu di neraka baru masuk surga kan gitu. Kenapa Allah ngingetin jangan sampai keluargamu tuh nyentuh api neraka? Means yang sampai masuk neraka artinya kamu harus lolos dari hisab. Kamu dan keluargamu harus lolos dari hisab. Kebayang nggak kurikulum keluarga kayak apa yang bikin kita sekeluarga lolos dari hisab Allah gitu? Itu tuh kayak jelek banget ya, ya Allah masih banyak compang-campingnya kurikulum di dalam rumah tangga kita masing-masing. Padahal Allah udah ingetin gitu. Masuklah ke surga tanpa hisab gitu. Ya, jangan sentuh api neraka sama sekali gitu. Kalau bisa jangan. Bukan cuma kamu, keluargamu, orang tuamu, hadimatmu gitu ya. Maka dulu ketika awal-awal kami punya hadimat, satu syarat yang kami minta tuh sholat. Itu simpel, tapi sholat minta. Bolehlah di luar gak sholat silahkan, tapi di rumah kami sholat gitu. Misalnya kayak gitu. Yang kedua, berakhlak dan seterusnya. Kenapa? Karena hadimat itu tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab kami gitu. Jadi sama kayak kalau dulu zaman Rasulullah ada perbudakan ya, ya budak itu ikut tuannya, harus taat gitu sama tuannya. Nah sampai kemudian kita punya support system di rumah yang tidak membantu ketaatan kita kepada Allah. Nah itu tanggung jawab kita di rumah. Ya. Kemudian ada tujuan berkeluarga. Nah ini betapa dekatnya ya keluarga dengan Al-Quran. Allah memberikan tujuan berkeluarga itu pun dalam Al-Quran. Ya, yaitu sebuah jaminan. Orang-orang yang semua keluarganya mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan dengan cucu mereka. Ini saya beberapa hari yang lalu ya anak saya kan lagi dirawat ya di rumah sakit. Terus kita ngobrol-ngobrolin gitu ya tentang surga neraka. Dia lagi excited karena di kamarnya itu ada jendela besar dia bisa lihat langit gitu dan seterusnya. Terus dia tuh ketika kita bahas surga gitu, bahas surga, bahas bagaimana orang meninggal, dia takut. Dia udah tahu konsep orang meninggal, dia takut gitu ya. Nanti gimana kalau meninggal amalnya sedikit gitu. Anak saya umur 7 tahun gitu, nggak bisa masuk surga nih, dia mulai nangis gitu. Kemudian jadi saya sampaikan kalau orang-orang yang masuk surga itu nanti ketika mau wafat berbeda. Nah, jadi kalau kita nggak pernah baca ilmunya, kita nggak akan bisa cerita gini ke anak kita. Orang-orang yang mau masuk surga, nanti ketika mau wafat diperlihatkan tempatnya di surga. Disambut oleh para malaikat. Ruhnya disambut dengan bahagia. Diucapin selamat bahwa kamu udah selamat dari dunia ini. Kamu akan masuk ke jannah. Jadi orang-orang yang mau masuk surga itu menyebut kematian nggak dengan ketakutan. Nah, saya bilang kayak gitu. Tapi mereka menyebut kematian itu dengan kebahagiaan. Sangat bahagia. Karena mereka mau bertemu Allah, mereka mau masuk ke dalam surga. Terus anak saya bukannya senyum gitu ya, anak saya nangis gitu. Nangis sesenggukan gitu, saya bingung ya. Kemudian dia bilang kepada saya gini, Umi, apa namanya, aku takut kalau nanti aku nggak bisa ketemu Umi di surga. Saya tanya, kenapa kok kakak malah nangis gitu. Jadi dia nangis sesenggukan, dia nanya, Umi gimana kalau nanti di surga aku nggak bisa ketemu sama Umi. Tuh. Ketika saya apa ya, saya mendengar kata-kata itu gitu ya. Saya di posisi bukan bukan merasa bahwa oh saya juga pasti di surga dan apa namanya nanti bisa ketemu, bukan itu yang saya rasakan ya. Yang saya rasakan itu justru saya takut gak bisa masuk surga gitu dan gak bisa ketemu dia gitu. Bikin saya juga pas jawab tuh takut banget gitu ya, ya Allah iya nak semoga kita bisa ketemu ya bareng-bareng di surga. Saya khawatir dia nggak ketemu saya karena saya nggak ada di sana gitu, karena menyadari betapa banyaknya kekurangan saya, sedangkan anak saya kan belum balik ya. Kalaupun misalnya apa namanya
apa namanya, dia masuk surga akan dalam naungan Nabi Ibrahim gitu. Berbeda dengan saya gitu yang tuh banyak dosanya. Jadi benar-benar ayat ini tuh sangat powerful gitu ya bagi kami. Saya pribadi teman-teman punya orang tua yang sudah wafat ya dua-duanya. Makanya ini menjadi cita-cita bagi kami benar-benar gimana caranya biar bisa kumpul bareng di jannah gitu. Bukan cuman kumpul bareng di dunia gitu ya, tapi kumpul bareng sampai ke jannah. Nah, jangan sampai kemudian kita itu yang satunya gitu ya, kumpul bareng di neraka. Orang-orang yang rugi. Yang rugi bukan cuma dirinya sendiri, bahkan keluarganya pun rugi gitu. Ada banyak orang-orang yang apapun yang dilakukan di dunia itu, gitu ya. Kalau kata Imam Syafi'i, ada orang-orang yang harusnya kita itu kan ketika wafat eh, meninggalkan tiga hal ya, ilmu yang bermanfaat, ya, sedekah jariyah, kemudian apa anak yang solih gitu ya. Biar ketika kita wafat tuh tabungannya tetap jalan gitu. Tapi ada orang-orang yang meninggalkan dosa jariyah gitu. Jadi kalau kata Imam Syafi'i kalau nggak salah ya, jadi tubuhnya dibenamkan di dalam bumi 100-200 tahun, tapi dosanya masih jalan gitu. Dosanya masih jalan, bayangin. Nauzubillah min dzalik ya. Mungkin kita bisa ngejaga diri kita gitu, tapi gimana kita menjaga anak-anak kita kelak? Tanpa Al-Quran rasanya itu sangat sulit. Kalau anak kita nggak menggenggam Al-Quran itu sangat sulit dengan zaman yang kayak gini. Gitu ya, sangat sulit apa namanya bisa menestafetkan keimanan itu ya, karena keimanan nggak bisa diwarisi gitu kalau nggak kita benar-benar ajarkan. Kemudian apa namanya Quran itu memberikan teladan kita berkeluarga. Ada teladan yang perlu kita kenali yaitu keluarganya Nabi Nuh, keluarganya bapaknya Ibrahim gitu ya. Yang Nabi Nuh tuh minta sama Allah ya untuk diselamatkan anaknya. Tapi kata Allah nggak bisa. Itu bukan anakmu, bukan keluargamu. Laisa min ahlik gitu. Bayangin kita minta sama Allah, kita doa sama Allah gitu ya Allah selamatkan saya, anak saya gitu. Ini mungkin kalau kita anak kita masih kecil nggak berasa. Bagi ibu-ibu yang anaknya udah besar, terus challenging banget ngajak anak soleh gitu. Berat banget dapat kalimat ini. Laisa min ahlik. Innahum ghairu solih kata Allah. Itu bukan anakmu, itu bukan buah dari amal soleh. Ya Allah. Dan anak soleh itu lahir dari ibu yang tidak solihah. Jadi bayangin, dampak ibu yang nggak solihah itu bisa melahirkan anak yang nggak solihah. Ya sama, bapak yang nggak solih juga bisa melahirkan anak yang nggak solihah. Tapi ini di-highlight dalam Al-Quran, artinya ibu itu punya peran yang sangat besar gitu. Nah, jangan sampai kita menjadi seperti itu gitu ya. Kita nggak bisa kumpul sama anak kita karena anak kita nggak mewarisi gitu ya keimanan. Kemudian kisah Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Ya ini diuji, kalau tadi diuji anaknya yang nggak soleh, ini bapaknya yang nggak soleh. Bapaknya yang nggak mau diajak kepada keimanan gitu ya. Dan Nabi Ibrahim tuh nggak serta merta gitu ya ngomong atau ngatain bapaknya gitu, walaupun beliau itu lebih baik keimanannya gitu. Tapi beliau itu bertanya gitu ya, Bapak, kenapa sih Bapak itu menyembah sesuatu yang nggak mendengar, nggak melihat, nggak bisa menolong gitu ya. Sesungguhnya aku tuh dikasih ilmu yang Bapak nggak dikasih gitu. Masya Allah, betapa adabnya luar biasa ngomong sama bapaknya, yang bapaknya itu marah-marah sama beliau. Nabi Ibrahim tuh diusir gitu sama bapaknya. Jadi kalau ada kita yang kemudian ngerasain, kalau zaman sekarang ya, toxic parent gitu ya. Jadi baca dulu sirah keluarga Ibrahim gitu. Insya Allah kita akan menemukan jawaban-jawaban di sana adabnya. Jadi anak dari seorang orang tua yang kayak gitu itu bisa jadi seorang nabi loh gitu. Jadi kalau kita ngadepin hal-hal yang berat dalam hidup, jangan-jangan Allah tuh titipin kita misi yang besar banget gitu. Gitu sebenarnya kalau saya suka ngambil highlight ya dari kisah para nabi. Orang yang hidup dia tuh sebenarnya turbulensnya besar banget. Biasanya misi yang Allah kasih sebenarnya besar banget kalau dia bisa mengambil hikmah. Ya baru setelah itu Nabi Ibrahim di akhir mengatakan, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Jadi bukannya marah sama bapaknya, bukan marah balik ya ketika bapaknya marah sama beliau, tapi beliau malah ngedoain. Ini juga contoh bagi kita ya, ketika kita punya hubungan yang sulit dengan orang tua kita, Nabi Ibrahim nyontohin doain orang tuamu, mintakan ampun orang tuamu. Dan Nabi Ibrahim menyampaikan ini kepada bapaknya, sungguhnya Allah tuh udah baik banget loh, bapak sama aku gitu, Masya Allah. Jadi bayangin ya, kondisi seorang anak yang udah ngerasain kasih sayang Allah. Itu bukan sebuah kondisi yang tiba-tiba gitu. Kemudian kisah teladan keluarga yang lain adalah eh, keluarga para nabi ya.
Jadi Allah sebutkan itu Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Mungkin kelihatannya cuma 4 keluarga di sini, tapi jangan lupa Ibrahim itu adalah bapak para nabi. Maka keturunannya juga Allah pilih untuk jadi teladan buat kita. Dan disebutkan di sini Ali, ya keluarga, nggak cuma seorang. Bukan Ibrahimnya aja yang harus kamu contoh keluarganya, bukan Imrannya aja yang harus kamu contoh keluarganya, ya. Maka di situ dicontohkan istri Imran yang berdoa, Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ini doa yang dulu ya, saya tuh belajar doa ini ketika hamil gitu. Jadi ibu-ibu kalau hamil, kalau dekat sama Al-Quran, akan tahu doa ini gitu. Mendoakan anaknya menjadi muharroron. Muharroron tuh di sini hamba yang solih dan berkhidmat ya kepada Allah. Tapi muharroron itu dalam makna tafsir yang lain adalah hamba yang ikhlas kepada Allah. Dimudahkan untuk ikhlas kepada Allah. Hamba yang ridho. Kebayang punya anak yang mudah ridho gimana? Kalau masa kecil deh mungkin kita lihat apa? Lebih bisa diajak kompromi ya. Kalau ibu-ibu sekarang, wah anaknya terrible tuh gitu ya, ada segala macam misalnya. Tapi anak-anak yang muharraran, insya Allah akan lebih mudah untuk dididik kepada Allah. Bukan berarti nggak ada tantangan ya. Ini suka, kadang orang zaman sekarang tuh kalau mudah itu berarti nggak ada kesulitan. Enggak, ada kesulitan tapi bisa ditaklukkan. Gitu ya. Kemudian bisa Nabi Zakaria ini juga keturunannya. eh keluar ini apa saudaranya Imran ya. Karena Maryam itu dititipkan kepada Zakaria, pamannya ya Zakaria itu. Ya. Kemudian ketika memohon seorang anak, gitu ya, Nabi Zakaria ini apa yang dikhawatirkannya? Yang dikhawatirkan adalah keturunan yang lemah. Yang dikhawatirkan adalah nggak ada yang melanjutkan agama Nabi Yakub. Jadi Masya Allah, para nabi itu kalau pengen punya anak, bukan hanya sekedar pengen punya anak. Ya hari ini tuh saya pernah dulu nulis dia di Instagram. Apa sih alasan kita pengen punya anak? Bukan karena dia butuh adik gitu ya. Misalnya kita udah punya anak pertama. Bukan karena apa tuh. Emang udah waktunya punya anak. Bukan itu. Tapi ikutilah ini gitu ya dari Nabi Zakaria. Karena kita pengen ada yang mewarisi agama Islam. Ada yang mewarisi kesolihan keluarga kita. Ada yang mewarisi keimanan kepada Allah. Ada yang mengikuti Rasulullah pada generasi berikutnya. Itu alasan kita pengen punya anak. Ya, dan Nabi Zakaria mohon kepada Allah, ya Tuhanku, jadikan dia seorang yang diridhoi. Pernah nggak kita doa kayak begini sama Allah ketika kita punya anak? Akan sangat berbeda, makanya ketika kita tahu Al-Quran memandu, kita berkeluarga dengan kita nggak tahu gitu ya. Kalau udah lewat gimana? Anaknya udah ada, ya doanya dari sekarang gitu ya. Nggak ada kata terlambat dalam Al-Quran. Ya, jadi itu tadi adalah eh, basic pondasi ya. Kenapa kita kemudian perlu menjadikan keluarga kita itu dekat dengan Al-Quran gitu. Karena semua panduan berkeluarga itu dalam Al-Quran. Bukannya panduan berkeluarga ya, panduan hidup tuh semuanya dalam Al-Quran. Panduan jadi individu yang baik, menjadi makhluk sosial yang baik gitu ya, menegakkan hukum-hukum di masyarakat yang baik. Semuanya ada dalam Al-Quran. Ya, kenapa kita perlu mentadabburi Al-Quran? Ya, jadi eh, tadi setelah kita memahami bahwa sepenting itu loh Al-Quran dalam keluarga kita, maka ya deh berarti harus kita masuk menyelami Al-Quran. Ya. Nah, caranya gimana menyelami Al-Quran dengan mentadabburinya, gitu ya. Mentadabburinya itu merenunginya, gitu ya, memahami ini ayat ini ngomongin apa sih sebenarnya, gitu ya. Nah, kenapa sih kita perlu melakukannya? Karena dengan kita ya mentadaburi, merenungkan Al-Quran, nanti kita akan semakin cinta sama Allah, cinta sama Al-Quran itu sendiri ya. Kita akan makin takut sama Allah. Kita juga makin berharap. Jadi keseimbangan khauf dan roja kita itu akan terwujud ketika kita mentadaburi Al-Quran. Ada banyak orang di luar sana yang hanya baca ayat-ayat neraka jadinya nggak mau beriman. Ada banyak orang di luar sana yang hanya baca ayat-ayat tentang surga sehingga nggak pernah takut berbuat maksiat. Tapi dengan kita mentadabburi Al-Quran, kita akan punya keseimbangan dalam khauf dan roja kepada Allah. Dalam ridho dan tawakal dan ikhtiar gitu ya. Kemudian kita akan menjadi orang yang sabar, syukur gitu ya. Hati kita akan jadi lebih hidup. Dan ini lebih utama daripada menghatamkan Al-Quran semata. Jadi bukan berarti nggak perlu hatam Quran ya, perlu hatam Quran. Tapi hatam Quran dengan tadabur itu akan lebih kuat. Di sini ada yang sudah pernah menghatamkan terjemah Al-Quran, baca. Maksudnya boleh Raisen, pengen tahu deh. Ada nggak yang pernah baca terjemah Al-Quran sampai beres? Jadi kayak kita baca, kita biasanya kan baca khatam itu kan baca Arabiknya ya.
Nah, kalau baca terjemah itu baca terjemah dari surah Al-Fatihah sampai Anas, tapi sampai beres. Ada nggak selama hidupnya? Sekali gitu minimal? Ada nggak? Masya Alhamdulillah, ada ya. Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, jadi saya tuh dulu punya Quran ya, teman-teman. Quran Syamil sih zaman dulu banget, udah jelek banget, udah nggak saya pakai, udah ganti Qurannya. Itu saya stabiloin gitu dulu caranya gitu, saya stabiloin gitu ketika baca, ketika menghatamkan terjemah Al-Quran. Penting banget teman-teman menghatamkan terjemah Al-Quran. Kita akan lebih bisa meresapi maknanya, nggak cuman apa namanya Arabiknya aja. Saya pribadi dari kecil hidup di lingkungan NU ya, Nahdlatul Ulama. Di jantungnya NU, di Tebuireng. Teman-teman nggak pernah dengar kata Tebuireng, mungkin akan sangat relate dengan NU ya. Saya dididik di situ gitu ya, di seberang Pondok Tebuireng, namanya Pondok Tahfidz dan Quran. Kufat kita sebutnya. Jadi yang namanya hatam Quran itu bisa dilakukan cepet banget gitu. Kalau zaman dulu kecil sebulan bisa hatam Quran kalian gitu. Karena emang apa namanya diajarin gitu ya, melantunkan Al-Quran dengan baik gitu, mentartilkan Al-Quran. Tapi berbeda gitu rasanya ketika saya udah gede, kemudian saya nggak cuma bisa mentartilkan Al-Quran, tapi kemudian memahami makna-maknanya itu beda banget sih. Walaupun tartil itu juga bagus gitu. Teman-teman yang atau teman kufat, orang-orang yang tahfidzul Quran gitu, mereka orang-orang yang juga tahu gitu arti-arti ayatnya karena mereka belajar bahasa Arab juga. Tapi dengan mentadaburi, mentafsiri itu setingkat lebih tinggi lagi gitu ya, karena kita jauh lebih bisa memaknai itu lebih dalam kehidupan kita. Dan Quran itu akan jadi obat buat kita, terutama obat-obat penyakit hati. Berapa banyak orang hari ini mencoba mencari solusi dari mental health-nya tanpa kembali kepada Al-Quran, dan itu sulit gitu ya. Nah, maka ada banyak orang selesai masalahnya ketika kembali kepada Al-Quran karena huwa syifa. Quran itu penyembuh. Penyembuh itu syifa itu beda sama obat ya. Obat itu kita minum kalau kita sakit ya, syifa itu enggak gitu. Dia akan menyembuhkan terus-menerus gitu. Dan dia akan menjawab bantahan-bantahan gitu ya, menjawab tudingan-tudingan tentang syubhat, tentang bisikan-bisikan syaitan ya. Tipu daya syaitan itu akan terjawab semuanya lewat Al-Quran. Jadi kalau kita misalnya hari ini dapat tantangan macam-macam gitu ya, dengan kita memahami Al-Quran, kita nggak akan gampang kaget. Dan dengan mentadabbur Al-Quran, kita akan tahu kewajiban-kewajiban agama kita dengan lebih baik. Kenapa sih kita harus sholat, kenapa harus sedekah, kenapa harus puasa. Yang rukun Islam aja deh. Dan rukun iman, kita akan jadi lebih paham. Nah, ada tangga kita dengan Al-Quran gitu ya. Tangga kita dengan Al-Quran. Ini yang nulis Ustadz Rizka Ahmad ya. Ini juga bukunya bagus banget. Man Map Al-Quran dan Ulumul Quran. Kita ditanya nih pada tingkatan mana kita berada ya. Ada orang yang cuma baca Quran nggak tahu kaidahnya. Insya Allah kalau udah gabung rumah Quran ibu nggak di sini ya. Kemudian udah disertai kaidah-kaidah baca yang benar, kemudian naik lagi levelnya, naikkan lagi levelnya gitu ya, dasar-dasar makna kosakata dan tafsir Al-Quran, naikkan lagi ya apa namanya mengilmui hal-hal yang lain berkaitan dengan Al-Quran ya. Kemudian hidupkan hidup kita sehari-hari dengan Al-Quran, diamalkan, jadikan dia pedoman dalam kehidupan. Saya pribadi, teman-teman, dulu saya pernah juga di fase gemes ya, gemes banget ketika ngaji. Kan saya juga ngaji ya bersama teman-teman waktu di kampus, dengerin teman-teman ngaji itu sedih banget. Saya dulu karena eh, alhamdulillah ya ini juga apa namanya karunia dari Allah, bukan karena sayanya gitu. Saya diberikan karunia punya kemampuan ngaji tartil baik dari kecil gitu. Jadi saya sering ikut lomba tartil dari kecil, dari TK. TK, SD sih yang enggak. SD itu lombanya sholat gitu ya. Nah, tetapi alhamdulillah Allah rizkikan ya kasih kemenangan gitu ya. Kemudian SMP juga gitu. Jadi lomba tartil juara sekaupaten. SMA juga gitu sama juara sekaupaten. Pas kuliah akhirnya juara di kampus ya. Nah, itu berkali-kali gitu. Nah, tuh kemudian apa namanya akhirnya kemudian ke nasional. Tapi nasional enggak sih, enggak juara, kurang ikhlas. Ini nggak juara. Jadi dulu guru kami bilang nanti yang juara di nasional itu waktu kita apa ya karantina, nanti yang paling ikhlas di antara kalian yang akan juara gitu. Wah, nggak dapet ternyata ya, subhanallah. Beneran ngerasain gitu. Quran tuh nggak bisa dibohongi gitu. Kalau kita bawa Al-Quran terus kemudian hati kita condong sedikit aja kepada selain Allah, eh, apa namanya nggak dapet pasti gitu. Tapi memang tujuannya dulu belajar Al-Quran dan banyak ikut apa namanya lomba bukan karena cari piala ya, tapi untuk mengkoreksi bacaan. Karena biasanya kalau kita biasa kayak gitu nanti ustadznya
bisa kita tanya di balik layar gitu ya, mengkoreksi bacaan kita tadi seperti apa. Nah, dulu ketika saya jadi kemana-mana ya, dulu ketika saya eh, ngerasain, oh teman-teman kok kayak gini ya baca, saya bikin halakoh Al-Quran, sama kayak rumah Quran ibu gini ya, tapi dulu di kampus gitu. Ya cuman ngaji aja gitu, tahsin. Gimana sih tahsin? Pernah bikinin modulnya sendiri gitu ya. Modul pakai tulisan tangan di fotokopi gitu. Gini loh baca Al-Quran yang benar, makharijul hurufnya gini, dan seterusnya. Sampai akhirnya dari mulut ke mulut tuh, itu kan banyak yang ikutan ya. Saya buka slot pagi, siang, sore gitu. Gratis gitu. Terus kemudian sampai di tempat saya studi apa namanya skripsi gitu ya. Bu RT-nya tuh denger Bu RT ini. Bu RT ini kenal sama seorang ustazah gitu. Mungkin kalau ada yang pernah dengar Ustazah Maya gitu ya. Terus saya dikenalin ke Ustazah Maya gitu. Sebenarnya saya udah pernah dengar Ustazah Maya dari kajian-kajian, tapi kan nggak pernah dengar secara personal. Ini kenal personal nggak pernah. Saya tuh diajakin, di apa namanya, diajak sowan gitu ya ke rumah beliau. Terus diceritain nih bahwa saya tuh ngelola halakoh-halakoh Quran gitu di kampus. Kemudian Ustazah bilang ke saya, begitu ya udah, Ustazah lagi buka halakoh tafsir gitu ya, bahasa Arab Al-Quran. Kemudian saya diajak sama Ustazah gitu, di circle-nya halakoh tafsir tadi. Isinya ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua tiap pekan tuh ngaji bahasa Arab Al-Quran dari surah Al-Baqarah gitu ya. Kata, maknai, di, jadi dibahas, diulas gitu. Kemudian Ustazah bilang, biar halakoh Quran yang kamu buat tidak hanya sekedar tahsin, nggak sekedar apa namanya memperbaiki bacaan Al-Quran gitu. Jadi biar lebih berbobot, ayo ikut halakoh tafsir di seminggu 2 kali saya ke rumah beli. Apa yang belum sampaikan, saya sampaikan di halakoh Quran gitu. Jadi Masya Allah. Jadi ini teman-teman kalau misalnya apa bikin seperti itu, seling nggak usah banyak-banyak. Dulu saya juga yang paling ngasih cuma 1 ayat gitu ya, 2 ayat, 3 ayat gitu, kasih suplemen atau bahkan biasanya kalau dulu tuh saya ikut buku tajwid yang dia ada bacaan Quran yang sesuai dengan kaidah tajwid itu gitu kan, untuk nguji kita bisa nggak baca tajwidnya. Saya dulu tuh ada Quran surat Ali Imran yang tentang kisah perang Badar, perang Uhud, itu kan relate banget sama anak-anak kampus biasanya, suka anak-anak muda, kisah-kisah perang kayak gitu. Jadi kamu bisa baca bener, itu banyak hukum tajwidnya di situ, tapi juga kamu ngerti sirohnya, ngerti ayat itu bahas tentang apa gitu. Jadi ada tadabbur dan seterusnya. Oke, kita lanjut bahasannya ya. Kemudian eh, dari mana kita mulai tadabbur? Kadang kita bingung, pengen banget deh bisa gitu ya paham Al-Quran dan seterusnya. Nggak ada rumusnya dari mana, tapi Allah bilang faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya, ini Masya Allah. Eh, ada orang-orang yang mungkin suka Quran journaling dan seterusnya ya, memulai dari mereka baca dan itu ngena buat mereka, kemudian mereka mulai gitu. Maka kita juga begitu gitu ya, mulailah dari yang mudah buat kita. Makanya kenapa kemudian kita diminta ngajarin anak-anak kita Quran juz 30 dulu gitu ya, bukan juz 1, karena itu yang mudah. Itu yang mudah dan itu isinya adalah apa namanya, pendidikan tauhid gitu ya. Mayoritas pendidikan tauhid ada dalam Quran juz 30. Jadi itu kalau kita jadikan kurikulum juz 30 itu kurikulum pendidikan anak kita aja deh usia dini sampai mumayyiz misalnya. Insya Allah anak-anak itu akan kokoh gitu ya keimanannya. Ya, kemudian ini ya, Allah tuh tahu gitu. Ini Masya Allah ya, Quran Surat Muzammil itu. Allah Allah mention di sini. Di antara kamu tuh ada orang yang sakit, ada orang yang berjalan di muka bumi cari karunia Allah, orang kerja gitu ya, ada orang yang berperang di jalan Allah, ada orang yang berjuang gitu. Makanya baca yang mudah, 2 kali Allah sebut ini ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara min ya. Kemudian Allah bilang dirikanlah sholat, tunaikan zakat, berilah Allah pinjaman yang baik ya. Karena apa? Apa yang kamu lakukan itu, kamu yang akan dapat balasannya dari sisi Allah. Bukan Allah yang dapat balasannya, kamu sendiri gitu ya. Maka minta ampunlah kepada Allah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Masya Allah, ini tuh kayak dorongan dari Allah buat kita. Bacalah Quran gitu, bacalah Quran yang dari yang mudah aja gitu. Ya, nggak cuman baca ya, tapi kita yuk tadabburi Al-Quran juga dari yang mudah buat kita. Makanya saya ikut Rahmas Study Club itu dimulai dari yang mudah banget ya dulu, dari Ta'awud, dari Basmalah, dari Al-Fatihah yang kita baca terus-menerus, kemudian dari Anas baru sampai ke surat-surat yang lebih panjang. Ya, kemudian ini semoga memotivasi kita ya bahwa eh, Allah tuh bilang ada 3 golongan ya orang itu punya hubungan dengan Al-Quran ya. Allah bilang Allah itu udah milih ya. Allah udah milih
Ini ya, apa namanya? Alladzina astafaina min ibadina. Kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilihkan di antara hamba-hamba kami. Ini ayat sebelumnya ya, bahwa Allah tuh bilang bahwa ada loh orang yang selalu baca kitab Allah. Itu ada loh orang yang selalu baca kitab, sholat, menafkahkan sebagian rezekinya, walaupun diam-diam, terang-terangan, yang mereka itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah kasih itu semua buat mereka, ya. Dan itulah orang-orang yang dipilih sama Allah, ya. Namanya Mustafa, apa sih ya? Istofaina Mustafa itu orang-orang pilihan, ya. Siapa orang-orang pilihan itu, gitu ya? Nah, ini ada orang tuh tiga macam. Zalimun li nafsihi, muqtasid, sama sabiqun bil khairat. Nah, orang-orang yang dipilih sama Allah ini sabiqun bil khairat. Sabik itu orang yang apa? As-sabiqunal awalun, pendahulu. Orang yang awal, ya, dalam kebaikan tuh duluan, gercep gitu orangnya. Nggak mau diduluin orang lain. Makanya kalau dulu tuh ada film KCB ya, ada temen yang apa uzur-uzuran sholat gitu. Kamu dulu yang sholat, kamu dulu, kamu dulu lah. Terus temennya bilang, la isaru ibadah. Nggak ada isar dalam ibadah. Jadi kalau kita bilang apa ya, mendahulukan orang lain ya iya untuk urusan yang lain, tapi urusan ibadah la itaru ibadah. Dalam urusan ibadah urusannya adalah sabikun bil khairat. Kalau bisa saya yang duluan melakukan ibadah itu. Maka dalam apapun di kehidupan ini kalau kita prinsipnya jadi generasi sabikun bil khairat, kita akan cenderung milih banyakin beramal dalam dalam aktivitas kita. Kalau bisa saya yang ngerjain ya saya yang ngerjain gitu. Karena saya mau mengejar amal soleh itu gitu. Nah, orang-orang yang zalim nafsi gimana? Mereka yang kalah oleh hawa nafsunya. Orang-orang yang muktasib, mereka orang-orang yang berjuang. Kadang benar, kadang enggak, gitu ya. Ya. Jadi eh, semoga kita termotivasi jadi sabiqun bil khairat gitu ya. Nah, ini langkah-langkah tadabbur Al-Quran. Jadi ini juga yang kami lakukan ya, ini yang saya pribadi lakukan. Sebenarnya sederhana ya, namanya juga kita belajar ya isinya baca, mendengar, menulis gitu. Namun di dalam kaitan dengan Al-Qur'an, ini yang mungkin dulu sempat lama dibahas ya di sosial media juga, mana yang lebih baik gitu ya. Kita misalnya ambil satu ayat, kita pick satu ayat, kemudian kita relatein sama aktivitas kita sehari-hari, kita tulis aja gitu ya, refleksi kita, atau kita benar-benar memahami konteks ayatnya. Nah, saya pilih yang kedua gitu. Jadi saya cenderung mengarahkan teman-teman untuk jangan menafsirkan sendiri kalau teman-teman tidak tahu konteks ayatnya, karena bisa jadi kita salah menafsirkan. Ada namanya kalau di dalam tafsir itu ya, dalam bukunya Syekh Yusuf Qaradawi itu tafsir itu macam-macam ya. Kita tafsir birroi itu tafsir dengan kita menafsirkan sendiri itu gak boleh sembarangan gitu ya. Kalau misalnya kita pengen menafsirkan sesuatu, kira-kira relate gak ya sama kita? Kita harus cek dulu gitu. Dan ada nggak ulama yang melakukan hal itu? Jadi kita harus merujuk sama ulama yang juga menafsirkan itu, bukan persepsi kita sendiri. Makanya penting ketika kita mentadabburi Al-Quran, baca dulu. Baca ayat Qurannya, baca terjemah utuhnya. Setelah itu cek terjemah perkataannya. Ada Quran-Quran yang terjemah perkataannya itu bagus, ada Quran-Quran yang terjemah perkataannya itu biasa aja. Nanti saya akan kasih contoh misalnya ya jenis Qurannya. Kemudian ada kitab tafsir. Jadi memang kalau kita pengen dekat dengan Al-Quran, nggak mungkin kita nggak suka baca. Gitu ya, harus suka baca. Harus punya perkeluangan waktu untuk membaca. Dari kitab-kitab tafsir yang sederhana, ringkas, atau misalnya per topik, ada tema-tema ya sekarang tafsir Al-Quran. Misalnya ditulis oleh Dr. Saiful Bahri, Ustadz Tabi Lutfi, misalnya ya, pakar-pakar tafsir itu ada kitab-kitab yang tipis-tipis gitu atau apa namanya Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf. Kemudian buku yang ditulis para ulama, ada buku-buku Islami yang ulama-ulamanya itu memang ulama-ulama besar, nggak bahas tentang Quran, misalnya bahas tentang sholat, bahasnya tentang apa akhlak, tapi di dalamnya itu ada tafsir-tafsirnya gitu. Itu perlu kita baca agar kita bisa punya rujukan. Oh, konteksnya kayak gini. Oh, cara analoginya kayak gini gitu. Kemudian mendengar. Jadi nggak cukup baca aja. Jadi ilmu itu nggak bisa diraih dengan belajar sendiri. Ya, beda dengan pengetahuan. Pengetahuan tuh kita eh, bisa ya, kayak skill gitu kita bisa latihan udah selesai. Tapi ilmu, ya kalau dalam Islam tuh ilmu tuh derajatnya tinggi. Kita harus punya guru. Caranya gimana? Kalau sekarang sih karena banyak kajian online ya ikut kajian tafsir. Nanti saya juga akan beri contoh kajian-kajiannya. Kemudian ikut kajian urusan bahasa Arab Al-Quran. Ya, tadi seperti saya sampaikan ya, Alhamdulillah, biidznillah itu juga bifadlillah ya. Karunia dari Allah saya dapat kesempatan punya guru Al-Quran yang bisa intens gitu ya. Saya tuh ke Ustazah Maya dulu
Masya Allah, saya banyak belajar dari Ustazah Maya itu bukan hanya dari beliau mengajar ya, tapi bagaimana beliau menjadi ibu sehari-hari. Saya selalu pengen nangis gitu kalau ingat beliau. Saya banyak belajar Ustazah di balik layar gitu, bagaimana Ustazah di balik layar kepada anak-anaknya dan seterusnya. Kemudian apa namanya, mengikuti kelas tadabbur dan kelas bahasa Arab dasar ini penting buat kita karena kita itu dengan Al-Quran nggak boleh sombong. Jangan pernah merasa kita itu yang paling ngerti Al-Quran. Al-Quran itu nggak akan bisa deket sama kita kalau kita kayak gitu. Jadi selalu niatkanlah kita itu adalah muridnya Al-Quran. Jadi ikutin kelas tadabbur, ikutin circle di rumah Quran Ibu atau mungkin di tempat yang lain, macam-macam ya, banyak tempatnya. Ikutin kelas bahasa Arabnya yang dasar gitu, yang kita mudah sekarang ada QAC ya, Quran Arabic Course dulu saya juga pernah ikut apa namanya, biar tahu gitu ya bahasa-bahasa susunan bahasa Arab itu kayak gimana gitu. Kemudian menulis, ya, ilmu itu diikat dengan tulisan gitu. Kalau kita nggak nulis gitu ya, berat gitu. Saya pribadi sukanya nulisnya Digidocs gitu ya. Jadi saya tipe orang yang nulisnya kayak transkrip gitu biasanya. Saya tulis, tadi saya gedein fontnya, kecilin fontnya untuk bisa nge-highlight, kasih warna, kasih highlighter dan seterusnya. Biar kita memahami konteks ulama ini ngomong ini gimana, nah seterusnya. Catat penekanan-penekanan pembelajarannya. Oh ayat ini tuh poinnya ini, surah ini tuh membahas tentang ini yang paling penting gitu. Kita harus tahu gitu. Jangan sampai kita itu fokus pada hal lain yang nggak sebenarnya bukan itu konteksnya gitu. Jadi Al-Quran itu memang kita semakin kita menyelami baru kita akan nanti tahu oh ternyata kayak gini arahannya. Ya, merangkum dan menyusun pemahamannya itu dengan menulis. Kita nggak bisa dengerin doang terus paham nggak bisa gitu ya. Jadi kita harus nulis. Dengan nulis kita akan baca ulang. Dari situ kita akan memahami oh ternyata begini nih gitu. Ternyata alurnya begini. Kalau saya pribadi ya mungkin teman-teman ada yang suka dengan mind map, dengan menggambar dan seterusnya. Tapi intinya adalah menulis. Nah ini referensinya. Saya pribadi Quran yang saya pakai yang menurut saya paling saya senang adalah ini Quran Al-Hidayah. Walaupun ini halamannya nggak standar ya, artinya nggak standar itu halamannya nggak sama kayak Quran Utsmani. Jadi misalnya dia ganjil, dia genap gitu kayak gitu. Jadi kalau buat menghafal nggak bisa. Jadi apa beda gitu. Kalau buat setoran hafalan nggak bisa pakai itu. Tapi dia untuk apa namanya terjemah perkata bagus sekali. Syekh Nawawi Al-Bantani ini ulama kita dari Nusantara loh, guru di Masjidil Haram. Ini Masya Allah beliau. Bagus banget terjemahnya. Jadi teman-teman bisa bedain kalau punya Qurannya ya, ini bisa disandingin. Berbeda. Cara beliau ngartiin satu kata dengan Quran lain ngartiin itu akan beda. Dan detail gitu. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya pernah ngerasain kajian bahasa Arab Al-Quran itu. Jadi ini tuh harusnya ayat ini, harusnya kata ini penjelasannya itu segitu gitu. Di Quran lain tuh hanya begitu gitu. Kemudian kalau sekarang yang mungkin juga dipakai sama Ustadz Faris Beki ya, ini eh, Al-Quran aplikatif. Ini teman-teman juga bisa ngikutin kajian beliau di Urban Muslim apa bla 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 saya lupa ya. Ini Ustaz Faris Beki rujukannya Tadabbur Quran aplikatif. Kemudian kitab ya. Di keluarga kami saat pandemi kemarin kami membedah ini ya, dua buku ini. Tadabbur Al-Quran ini cover baru. Dulunya namanya eh, Mind Map apa ya? Syekh Adil Muhammad Khalil. Ini tentang intisari surah-surah. Jadi biasanya kami bahas satu surah, satu kali duduk satu surah kita bahas. Jadi belum selesai sih juga di keluarga kami sempat terputus ya. Kemudian kami lanjut ke sini, khawatir Qur'ania. Ini juga per surah, tapi beda. Kalau ini itu poin-poin sifatnya, ya nanti diulas tuh, kepala keluarga mengulas biasanya. Bertugas membaca dan mengulas, karena ini hal apa keluarga ya. Kemudian kalau ini sifatnya renungan ya. Kalau Dr. Amrul Khalid tuh salah satu ulama favorit saya juga. Tuh beliau biasanya merenungi gitu ya. Ngajak kita merenungi. Ini tadaburnya versi perenungan bagus banget. Ya, tapi ada surah-surah yang nggak ada di sini. Kemudian ini kalau ini panduan ya, ini panduan tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Ini saya Yusuf Kordowi, agak tebal bukunya. Kalau misalnya teman-teman berat, cari yang ringan-ringan dulu. Ada banyak buku tadabbur Al-Quran yang ringan. Saya lupa ya namanya. Ada yang ringan-ringan. Reconnect the Quran ya. Kemudian bukunya Syekhul Bashir misalnya. Apa namanya? Kalau ini tafsir. Tafsir yang saya sering pakai tafsir Sya'rawi. Kemudian ada tafsir Fizilal salah satunya. Kemudian ini mind map yang tadi saya kutip ya. Ini sih mirip seperti ini, tapi bedanya ini masih ada ulasannya. Ini nggak ada. Ini benar-benar isinya diagram-diagram bukunya.
Tapi ini menarik karena di dalamnya menjelaskan apa aja yang ada dalam Al-Quran. Itu Masya Allah sih. Jadi kayak satu mind map itu kalau kita bedah aja udah, wah, udah jadi satu hari sendiri. Dan di dalamnya juga ada bahasan-bahasan yang lain tentang para nabi dan seterusnya. Tentang sejarah Al-Quran. Kemudian referensi yang lain, website dan kajian dan video kajian ya. Saya senang pakai hatisenang.com ini dan tapi di sini baru sampai juz 28 sepertinya. Jadi 28 sampai 30 kalau tidak salah ya. Saya agak lupa atau 28-nya belum full bahkan. Kemudian pakai tafsir web karena tafsir web itu ada banyak tafsir yang dikutip di sana. Jadi satu ayat di bawahnya langsung banyak tafsir macam-macam sehingga kita bisa langsung ngerangkum perspektif dari masing-masing mufassir gitu. Ada yang sama, ada yang berbeda gitu ya. Ada sebenarnya juga ibnukatsironline.com, tapi karena saya udah pakai ini, di dalamnya udah ada Ibnu Katsirnya. Ya, jadi kalau dulu zaman saya belum tahu tafsir, belum ada sih kayaknya dulu ya, 10 tahunan yang lalu kayaknya belum ada tafsir web itu. Dulu saya pakai Ibnu Katsir online. Kemudian ini The Thinking Muslim ini kalau pengen baca rangkuman kajiannya Ustadz Nuhman Alihan. Kalau kita nggak sempet nonton videonya, ya kemudian Ustadz Firanda ini banyak teman-teman yang suka, tapi saya jarang pakai ya Ustadz Firanda. Saya lebih sering pakai ini Ustadz Dr. Muhammad Yahya. Bu, saya lebih sering pakai Ustadz Dr. Muhammad Yahya. Ini beliau juga stylenya kayak Ustadz Nu'man, tapi beliau orang Indonesia dan dulu pernah tinggal di luar negeri. Jadi dan orang Jawa. Saya juga orang Jawa, jadi relate banget apa POV-nya ya. Jadi bisa ngerasain banget stylenya. Kemudian ini Ustazah saya tadi ya, Ustazah Maya yang apa namanya? Kalau teman-teman suka kajian ibu-ibu ya, ibu-ibu banget, nah itu Ustazah Maya boleh lah gitu. Nanti teman-teman bisa lihat di bagian videos dan live karena ada kadang video-video yang tempatnya di live tafsirnya. Kemudian ini Ustadz Nokman, ini banyak yang ikut, Ustadz Ahdi juga banyak yang suka. Kemudian ada juga ini ya, oh ini nggak ke attach ininya. Free Quranic Education buat teman-teman yang sukanya lihatnya ilustrasi. Jadi nggak punya waktu banyak, cuma punya waktu 10 menit. Jadi lihat tafsir di Free Quranic Education itu dia mengilustrasikan eh, surah-surah yang di ini sama Ustadz Nokman nanti dalam bentuk ilustrasi. Jadi digambarin, kasih kata-kata yang pentingnya apa. Jadi kita kegambar gitu ya. Kemudian Ustazah Nur Hamidah juga kadang suka bahas sama itu lagi. Belum Bu, kamu datang. Kemudian, bentar Bu, sebentar ya. Kemudian satu lagi Ustadz apa namanya? Saiful Bahri. Saiful Bahri ini Masya Allah ya. Beliau S1, S2, S3 tafsir di apa namanya Al-Azhar, Masya Allah. Istrinya juga. Jadi teman-teman kalau butuh belajar sama beliau tuh bisa banget. Beliau tuh kayak, kalau buat saya ya, kayak kita berjalan gitu. Luar biasa. Another Ustadz Adi Hidayat, cuman nggak terkenal Ustadz Adi gitu aja sih. Pinter banget Ustadz ini ya, Ustadz Saiful Bari ini teman-teman. Harus mengambil ilmu dari beliau. Ya, kemudian untuk anak-anak, ini saya lupa nih nggak masukin buat anak-anak, saya suka pakai buku tafsir yang ini ya ada mungkin nanti saya kirim aja ke Sufah ya fotonya. Ada buku yang beberapa jilid itu yang teks aja, kemudian ada yang gambar, yang ini yang berbahasa Inggris biasanya untuk mengilustrasikan eh, kisahnya. Kemudian ada juga dari Free Quranic Education itu video juz 30. Jadi video murotal juz 30 tapi backgroundnya itu ilustrasi ayatnya. Itu juga bagus banget. Jadi enak kita lihat videonya sama anak-anak dan kita ceritain itu lihat. Jadi kayak gitu maksudnya gitu ya. Jadi kita bisa anak-anak biasanya kalau dengan gambar lebih mudah. Nah, tantangan tadabbur Al-Qur'an ya. Apa sih tantangannya tadabbur Al-Qur'an? Banyak orang nggak bisa konsisten tadabbur Al-Qur'an atau misalnya dia apa ya tadaburnya itu nggak berasa, nggak ngefek dalam kehidupannya. Pertama karena lemah niat atau salah orientasi niat. Kayak tadi ya teman-teman yang menghias-hias, ya biasanya itu punya ujian. Ujiannya adalah pujian. Ujian apa aja sih yang kita share di sosial media itu ujiannya adalah pujian. Saya pribadi juga sih ya. Pujian orang lain gitu ya, pandangan orang lain terhadap kita itu ujian ya. Kemudian ujiannya juga kalau misalnya kita tuh terbatas nge-share-nya, itu jangan sampai kita cuma mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Ini juga yang bikin saya kadang ketika share tuh mikir banget gitu ya. Jangan sampai saya menghilangkan makna keseluruhannya hanya untuk ngambil satu highlight gitu.
Kemudian tadi ya, sekedar berhias dengan Al-Quran tanpa merenunginya, tanpa memahaminya sungguh-sungguh. Ini yang bikin orang jadinya nggak bisa mendapatkan manfaat dari tadabbur Al-Quran. Ya, tadi udah ya, mencari perhatian makhluk. Kemudian tantangan yang lain adalah lemah pemahaman. Ya, jadi eh, kita nggak punya ilmu, nggak punya guru, kita maunya praktis, nah itu nggak bisa ya. Jadi nggak ada ilmu yang bisa diraih dengan sungguh-sungguh kalau kita maunya itu permukaan aja. Ya, kemudian nggak punya circle yang sevisi dan seperjuangan gitu. Jadi penting banget teman-teman gabung komunitas Al-Quran. Saya pribadi juga gabung ya dengan jadi kalau misalnya kita butuh tahfidz ya gabung ke grup tahfidz, kita butuh diskusi Quran, gabung ke situ karena masing-masing komunitas punya prioritas gitu. Jadi kita juga harus meluangkan waktu mana yang jadi prioritas kita, kita memang harus ikut beberapa gitu. Kemudian harus imbang antara kita berinteraksi sama Al-Quran, kita yang belajar, kemudian kita mengamalkan itu harus imbang. Karena biasanya tadabbur itu nggak ngefek kalau kita tadi ya cuma denger-dengerin aja, terus selesai gitu. Jadi biasanya tahapannya kalau saya adalah saya belajar sampai tuntas, sampai udah ditulis, sampai kemudian akhirnya misalnya kalau di circle tadi ya di present gitu setelah itu ngobrol dengan pasangan setelah itu dalam sehari diingat kemudian oh ya kemarin diingetin ini ya sama Allah kemudian diamalkan Allah minta apa Allah minta kita berinfak di jalan Allah ya lakukan gitu misalnya kayak gitu jadi Allah minta kita bersedekah lakukan Allah minta kita sholat sungguh-sungguh lakukan gitu Allah minta kita untuk kayak kemarin ya falak tahamal aqobah Allah minta kita mendaki jalan yang sukar ya lakukan gitu jangan kemudian kita hanya sekedar baca selesai gitu nggak kita amalkan ya nggak ngefek gitu tadabbur Al-Qur'annya ya makanya tipsnya adalah harus punya semangat yang tinggi ya himmah aliyah ya jadi seorang murid itu hanya akan bisa mencapai titik yang tinggi dalam keilmuan kalau dia punya semangat yang tinggi ya dia punya ambisi obsesi yang besar gitu ya caranya gimana baca banyak kitab penunjang lain selain tadi kitab-kitab yang sifatnya eh, apa eh, textbook banget gitu. Kadang kalau teman-teman baca apa kitab tafsir itu kan textbook banget. Kecuali misalnya tafsir Fizilal yang ada sastranya. Tafsir Sya'rawi juga sebagian ada yang sama kadang persis sama tafsir Fizilal. Jadi bahasanya sastrawi mungkin lebih enak. Nah, makanya perlu ditunjang kitab-kitab yang lain. Ulama-ulama tersebut nulis buku apa aja nih? Biasanya saya suka gitu. Nanti saya juga bacain buku-bukunya sehingga saya bisa ngerasain vibes-nya gitu ya. Nah, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, maka nanti apapun yang dia minta itu akan dikasih gitu ya. Jadi aku berikan kepada sesuatu yang paling baik, yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Orang lain minta apa aja, yang paling baik dikasih kepada kita juga karena kita sibuk dengan Al-Quran. Jadi jangan khawatir kalau kita waktunya habis dengan Al-Quran, insya Allah eh, hidup kita ditanggung sama Allah. Gitu kan Allah udah jamin ya. Ya ahlul Quran itu ahlullah, keluarganya Allah. Bayanginlah gimana jadi keluarganya Allah di muka bumi ini. Kemudian ini ya, ini juga dulu banget waktu saya kenal surat Al-Qiyamah ini awalnya sederhana sebenarnya dari dengerin anak yang namanya juga saya seneng tartil ya dulu jadi seneng dengerin suara nada-nada tartil kemudian ada yang menyampaikannya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih berulang-ulang jadi dia baca surah Al-Qiyamah tapi pas ayat ini dia berulang-ulang sehingga saya tertarik untuk cari tahu gitu ya artinya dan ketika tahu artinya itu benar-benar bikin ini sih ya jelek gitu ya karena jangan kamu gerakkan lidahmu untuk baca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi ini Masya Allah. Sebenarnya ayat ini buat Rasulullah karena Rasulullah tuh takut lupa ketika Jibril ngasih wahyunya maka Rasulullah tuh ngikutin cepet-cepet gitu. Tapi bagi kita generasi akhir zaman ayat ini nggak cuman jadi terasa seperti itu gitu ya. Karena hari ini kita kadang pengen menguasai Al-Quran tuh dengan cepat kayak ah udah bisa lah gue udah ngerti maksudnya Allah buat hidup kita dan seterusnya padahal bisa jadi kita terlalu buru-buru maka kita harus perlahan-lahan menyelami Al-Quran gitu ya karena nanti pemahaman tentang Al-Quran tuh Allah yang akan kasih gitu ketika kita perlahan-lahan mempelajarinya. Kemudian tadi berkumpul sama ahlul Quran agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah, nggak sendirian. Mendapatkan ketenangan, mendapatkan saudara-saudari yang saling mengingatkan ketika kita bahas, teman kita juga bahas, kita akan jadi tahu, oh dia mendengarkan tafsir dari Syekh ini, gitu ya, Ustaz ini, dan seterusnya. Kita jadi tahu, oh ternyata ada makna yang lain. Kita, sehingga kita semakin menundukkan hati kita. Kemudian mengamalkan pada diri sendiri, ya. Ini juga ayat yang waktu bahas tafsir Al-Baqarah tuh benar-benar jelek banget ya
Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun? Apa kamu tuh nggak mikir gitu ya? Kalau kata saudara itu, astagfirullah gitu. Waktu itu tuh kayak berasa ditampar gitu ya dengernya. Kamu kok nggak mikir sih? Kamu tuh nyuruh orang berbuat kebaikan, tapi kamu melupakan dirimu sendiri gitu. Kok bisa gitu? Kok bisa kamu kayak gitu gitu ya? Gitu. Jadi ini reminders buat diri saya pribadi ya. Jadi jangan lupa mengamalkan Al-Quran buat diri sendiri dulu sebelum menyampaikan ayat Al-Quran ini untuk meraih perhatian manusia. Ya, ini sebagai penutup ya, kita bareng-bareng perhatikan kalimat-kalimat ini ya. Ketika kita pengen mengambil pelajaran dari Al-Quran, kata Ibnul Qayyim, konsentrasikanlah hati kita, ya, kepasang telinga kita, jadikan diri kita seperti orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata Said Kutub gitu, kenapa kita nggak bisa ngerasain Al-Quran sebagaimana para sahabat ngerasain Al-Quran? Karena kita tidak membawa diri kita kepada suasana di mana Al-Quran itu diturunkan. Gitu. Jadi kalau kita pengen bisa ngerasain gimana rasanya mendengarkan surah Al-Fil, gimana rasanya bisa paham Quran surah An-Nas dan seterusnya, surah Al-Lahab yang kayak gitu ya. Suasanakan diri kita, teman-teman pejamin mata gitu kalau perlu. Bayangin teman-teman ada di majelis itu gitu, dengerin itu dari Rasulullah yang sedang tiba-tiba dapat wahyu. Itu kan beda banget rasanya gitu ya. Nggak tahu karena saya backgroundnya arsitektur sehingga gampang berimajinasi atau karena memang kita semua diberi kemampuan sama Allah, tapi insya Allah itu bisa dilakukan. Ya, jadi saya dulu pernah dengar itu langsung dari suami sebenarnya. Suami langsung bukain kitabnya Said Kutub gitu ya, kemudian nunjuk paragraf itu gitu. Jadi kalau kata Said Kutub tuh kita nggak bisa ngerasain itu karena kita nggak memasukkan diri kita dalam suasana itu. Jadi kalau kita pengen bisa memahami Al-Quran, masukkan diri kita ke dalam suasana itu ya. Maka kita akan merasakan nikmatnya. Nikmat yang nggak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang pernah merasakannya. Orang-orang yang bisa nangis bersama Al-Quran gitu ya. Bisa apa ya, pingsan gitu ya. Kalau Umar bin Khattab dan seterusnya, orang yang takut banget setiap baca ayatnya gitu. Ya karena memang tahu betul gitu ya, konteksnya itu apa. Gitu. Kemudian kata Bishr bin Asura, Quran tuh kayak kurma. Semakin kamu kunyah, dia akan semakin manis gitu. Semakin kita menyelami Al-Quran, kita akan menyibak rahasia-rahasianya gitu. Quran tuh akan membuka diri kepada kita. Wah, ternyata ada kayak gini. Wah, ternyata kayak gini. Ada keajaiban-keajaiban yang tadinya tertutup buat kita gitu. Ya. Kemudian terakhir ya, apa namanya? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqasam'a wa huwa syahid ya. Quran itu adalah peringatan. Buat siapa? Buat orang yang hatinya, pendengarannya dipakai. Dan itu nggak akan bisa masuk Al-Quran kalau kita nggak pakai pendengaran dan hati kita. Ya, sebentar. Ya, terakhir ya, sesungguhnya hati kita itu bisa berkarat. Ya, sebagaimana besi berkarat ketemu air. Nah, caranya gimana biar hilang karatnya? Kalau sekarang ada tren pakai apa? Baking soda gitu ya. Buat bersihin karat-karat di dapur. Nah, hati kita itu bisa bersih kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Jadi semakin kita mendalami Al-Quran di tangga-tangganya tadi, hati kita akan semakin bersih. Gitu ya. Sesungguhnya orang-orang dahulu menganggap Al-Quran itu seperti surat dari Allah kepada dirinya. Jadi bayangin aja, kita nggak bisa ngerasain karena Al-Quran nyampe kepada kita dalam bentuk full, langsung dalam satu kitab. Dahulu mereka dengar itu dalam bentuk lembaran-lembaran. Maka pahami Al-Quran itu dengan cara itu. Satu, dikit-dikit aja, selembar-selembar. Gitu ya. Beberapa ayat, tapi kita dalami betul. Oh, ini surat dari Allah buat aku hari ini. Itulah seterusnya. Ketika kita tilawah, jadikan itu niat kayak gitu. Insya Allah kita akan bisa memahaminya. Malam hari kita merenunginya, siang hari kita berusaha mencari tanda-tanda dari Al-Quran buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Saya kembalikan kepada Sufah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, Kak Ita jazakillah khairan ya untuk materinya tadi yang Masya Allah ya. Insya Allah daging semua ya, ibu-ibu buat kita semua. Banyak catatan-catatannya gitu ya. Nanti Insya Allah untuk materi Insya Allah nanti bisa di-share ya
Teh untuk materinya, untuk kepada para peserta. Dan tadi apa ya, ya ikut menghayati gitu ya. Jadi di mana di awal Teh sudah membukanya dengan ya Masya Allah gitu ya. Kalau saya tuh mengambilnya tuh Masya Allah gitu ya, orang-orang yang bisa saat membaca Al-Quran itu bisa betul-betul menghadirkan hati gitu ya, menghadirkan hati, bisa sampai menangis, bisa sampai ya meresapinya gitu ya. Karena tidak semua orang mungkin ya itu ya bisa mendapatkan nikmat itu gitu ya. Bisa jadi Al-Quran itu ya dibaca, baca artinya, tapi sambil lalu gitu ya. Sampai tadi di akhir materi kita kan menyampaikan gitu ya tentang hati, tentang kaitannya dengan hati, bagaimana kita menundukkan ya hati kita gitu ya dengan Al-Quran agar kita bisa betul-betul mendapatkan fadilahnya, mendapatkan hikmah-hikmahnya gitu ya. Apa yang Allah ingin berikan kepada kita gitu ya dari Al-Quran itu, jadi biar bisa sampai gitu ya kepada kita, menundukkan hati kita di hadapan Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah, saya sendiri ya banyak catatan dan hikmahnya. Mudah-mudahan ibu-ibu dan kakak-kakak yang lain di sini juga insya Allah bisa mendapatkan banyak ya, hikmah dari pemaparan yang disampaikan oleh Teh Ita tadi. Baik, saya yakin ibu-ibu atau kakak-kakak yang lain insya Allah ada yang punya mungkin ada yang punya beberapa pertanyaan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, izinkan saya menyampaikan kembali untuk sponsor dari Festival Acitia ini disponsori oleh Komunitas Rinjing Destok, Gria Wistara, Sekolah Rumah Kepompong Pontianak, Rumah Asa, Rumah Quran Ibu, Arash Kreatif, Ruby, Kibarnesia, Seciwa, Keka Group, Meta Jabar, kemudian media partner dari tafco.id, IP Kalimantan Barat, IP Malang Raya, Bengkel Bunda, Info Lomba Mewarnai, dan IPedia. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan kepada ibu-ibu atau kakak-kakak yang ingin bertanya, silahkan raise hand secara langsung. Kita utamakan yang raise hand terlebih dahulu. Atau kalau ada yang mau lewat chat, juga silahkan, dipersilahkan. Oh, Masya Allah, Teh Ita sudah memberikan ini ya, buku anak ya, My First Quran with Pictures ya, yang bisa jadi referensi untuk anak-anak kita. Saya sambil scrolling di chat. Oh, sudah ada pertanyaan ya. Baik. Sambil menunggu jika belum ada yang raise hand, saya bacakan ya Teh Ita untuk pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, perkenalkan nama saya Andi Selvi, asal Kendari. Izin mau bertanya, bagaimanakah sebaiknya kita membaca Al-Quran? Al-Quran, apakah kita baca Arabnya dulu beberapa ayat, lalu kita pahami maknanya, atau kita baca Arabnya satu juz, lalu kita pahami maknanya? Manakah yang lebih baik? Adakah metode-metode baca Al-Quran yang bisa diterapkan? Syukron. Baik, silakan Teh Ita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca Al-Quran tadi ya, Allah udah bilang dalam Al-Quran, baca yang paling mudah buat kita. Nah, seberapa banyak? Nah, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada orang yang mungkin masih terbata-bata bacanya ya, lebih fokus pada memperbaiki bacaan, jadi nggak perlu banyak-banyak. Bisa mulai dari satu surah, satu halaman, satu ain ya, macam-macam ya, tergantung kemampuan orangnya. Atau satu juzu misalnya ya, nah, bisa satu juz terdiri dari apa namanya, dibagi 4 bagian itu juga bisa gitu, nah, seperempat setengahnya dan seterusnya. Kemudian eh, apa namanya, gimana cara bacanya? Jadi sebenarnya nggak ada rumus bakunya ya teman-teman, tapi biasanya yang umum dilakukan adalah baca Arabnya, kemudian kita bisa baca terjemahnya gitu ya. Kalau kita punya waktu misalnya sehari baca Al-Quran, kalau bisa sih minimal ya satu halaman, kemudian baca terjemahnya. Minimal, teman-teman punya waktu yang lebih banyak, bisa lebih banyak gitu. Entah itu mau waktunya yang lebih banyak, misalnya pagi, siang, sore, malam, atau dalam satu waktu dikelompokkan 30 menit, kemudian dipakai untuk baca dan baca Arabik dan terjemahnya itu juga baik gitu ya. Yang jelas untuk tadabbur Al-Quran pasti biasanya jumlahnya lebih sedikit daripada tilawah.
ketika teman-teman bisa punya waktu 30 menit, 40 menit misalnya ya, yang masih perjuangan baca Al-Qur'annya 40 menit atau 1 jam untuk 1 juz, teman-teman 1 jam mungkin hanya bisa membahas satu surah pendek gitu untuk tadabbur gitu. Atau misalnya kalau teman-teman mendalami satu ayat yang panjang-panjang, yang apa makna tafsirnya panjang-panjang, 30 menit sampai 1 jam bisa muat hanya untuk satu topik aja, misalnya kayak gitu. Jadi memang eh, berbeda. Kalau bisa sih biasanya untuk tadabbur sediakan waktu sendiri. Jadi nggak selalu timeline tadabbur itu sama dengan timeline tilawatil Quran. Timeline tadabbur bisa mungkin diselaraskan sama timeline tahfidzul Quran. Kalau teman-teman hafalkan Al-Quran, hafalkan surah-surah pendek itu sembari tadaburi. Insya Allah akan lebih lengket ya. Oh ya, saya lupa tadi menyampaikan. Jadi ketika dulu saya juga halaqah itu ya tafsir Quran itu ya. Jadi selain kita membahas maknanya, kita setorin suratnya. Setoran, jadi setoran juga gitu, setoran Al-Baqarah gitu ya. Jadi tahu bahasa Arabnya, kemudian tahu maknanya apa gitu ya, kayak gitu. Kemudian metode baca Al-Quran yang bisa diterapkan, sebenarnya secara metode konsep nggak ada ya, tapi metode teknis banyak. Misalnya kayak apa metode-metode apa Usmani, kemudian apalagi tuh, misalnya Utrujahnya punya Ustaz Sarmini, kemudian apa namanya Qaf dan seterusnya. Umi ya, kiroati, tilawati, boleh-boleh aja selama silakan di cross check ada sanatnya nggak gitu, ada rujukannya nggak, karena kadang saya lihat sih ada, saya nggak mau sebut sih ya, tapi metode apa, kadang yang terlalu berlebihan mengeluarkan makharijul hurufnya gitu. Jadi mungkin sekarang yang lagi viral ada sih ya seorang syekh yang bersanad kepada Rasulullah SAW, keturunannya Umar bin Khattab itu yang banyak viral di sosial media. Saya lupa namanya syekhnya. Itu beliau banyak mengkoreksi ya bacaan Al-Quran gitu. Terutama bacaan Al-Quran orang Timur, orang-orang Indonesia, Malaysia, dan seterusnya yang kadang agak terlalu berlebihan atau melakukan terlalu berlebih atau makhrajnya terlalu berlebih. Nah, teman-teman juga bisa bisa mengecek dari situ juga. Kemudian kalau sejumlah bacaan yang dibaca, eh, para sahabat dahulu biasanya membagi itu, tapi kita mungkin belum sampai makomnya. Membagi Quran itu dalam 7 hari hatam. Dalam 7 hari hatam itu bermacam-macam berhentinya. Ada yang ini harus difotoin sih di kitabnya, saya nggak hafal. Ada yang misalnya hari pertama sampai Anisa dan seterusnya. Tapi dia 7 hari itu biasanya mereka selesai baca Al-Quran gitu. Kita belum sampai, mungkin ya saya yang belum sampai makomnya ke sana. Jadi ya mungkin tadi ya mulai dari hal yang sedikit-sedikit dulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakillah khairan Teh, untuk jawabannya. Insya Allah mudah-mudahan sudah terjawab ya. Tadi dari yang bertanya. Baik, selanjutnya tadi ada Mbak Trias ya, raise hand. Maaf saya terlewat lihatnya tadi. Silahkan Mbak Trias. Ya, terima kasih Mbak Sufa. Suaranya terdengar ya? Ya, terdengar. Oke. Jazakumullah khair Mbak Ita, Masya Allah ya. Apa ya? Mengikuti Zoom dari tadi sebelum sampai akhir ini banyak sekali insight-nya ya. Jadi semakin, aduh, kerasa kurang ya. Selama ini tuh, waduh, banyak banget ilmu yang ternyata masih jauh banget gitu kan dengan yang dijelasin Mbak Ita gitu kan. Ya, Alhamdulillah ya saya atau teman-teman yang hadir di sini eh apa ya, semakin semakin kalau saya sih semakin penasaran ya Mbak ya. Semakin yang tadi Mbak yang sudah jelasin, terus tadi yang apa Al-Quran jadi yang penasaran, ih itu kepengen lihat Al-Qurannya kayak gimana sih, terus belajar tafsir dan segala macamnya. eh ini sih terkait kalau 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 saya sih malah semakin semangat belajar ya Mbak ya. Semoga istiqomah, amin. Pertanyaannya untuk saya membersamai anak ya Mbak ya. Jadi kan salah satu usaha kami sebagai orang tua yang memang fakir ilmu gitu kan, baik tadi bacaan tahsin atau hafalan Quran, bahkan tadi ya bahasa Arab atau tadabbur gitu kan. Kami dari kecil itu ingin anak-anak mendapatkan ketika tidak dapat dari kami orang tuanya, kami menyekolahkan anak-anak kami di SDIT atau di sekolah-sekolah tahfiz Quran ya Mbak ya. Hanya saja tantangannya tadi gitu kan, eh, kita berkaca diri kita gitu kan, sesuatu yang sifatnya itu berproses itu kan pasti apa ya Mbak, kekuatannya akan beda dengan yang instan ya Mbak ya. Gimana sih cara atau tips nih dari Mbak Ita sendiri gitu kan membersamai anak untuk anak-anak itu ya ketika tahfiz Al-Quran itu baik di sekolah sudah ada target-targetnya gitu kan, terus di rumah kami membersamai mereka itu gimana caranya biar anak-anak tuh
tidak hanya sekedar ya udah, kalau anak-anak kan hafalannya cepet ya Mbak ya, walaupun dia belum bisa membaca, tapi ngedenger kita aja dia udah bisa cepet hafal gitu. Nah, gimana sih biar anak ini sampai nanti kelak dewasa dia memang memang cinta Al-Qur'an secara secara apa ya, alami gitu, bukan karena keterpaksaan atau ambisi orang tuanya ya Mbak ya. Kan kalau kalau sekarang tuh ada ya wisuda wisuda apa jus 30, jus sekian sekian sekian. Di satu sisi kadang itu kayak ambisius orang tuanya, tapi anaknya kayak yang ya udah gitu kan, kayak cuma ngafal doang gitu. Sedangkan kalau tadi kan tingkatan ketika kita belajar Al-Quran itu kan bagaimana sampai kita mentadaburi dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kadang ada satu perasaan apa ya Mbak, takut atau khawatir dengan fenomena yang tadi Mbak juga udah jelaskan. eh, ada orang-orang yang dia itu hafal 30 juz gitu kan, tapi dia tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya gitu. Itu yang kadang suka khawatir. Makanya jadi penasaran gimana sih Mbak Ita membersamai anak-anak, apalagi Mbak Ita tadi ya kegiatannya Masya Allah gitu. Kalau kita kan ibu rumah tangga yang mungkin waktunya lebih banyak. Mungkin itu aja Mbak. Terima kasih. Ya, Allah. silakan. Ini. Sebenarnya juga saya masih belajar ya, Mbak. Tapi memang pertama dimulai dari bab niat dulu. Niat dulu. Ya karena innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat itu yang akan mendorong amal solih kita sejauh-jauhnya gitu. Ketika kita niatnya besar gitu ya, niatnya kan Allah Ta'ala, niatnya ingin banyak sekali gitu ya, nanti Allah yang akan sampaikan, nggak tahu min haitsu la yahtasib aja gitu, dari arah yang tidak disangka-sangka, karena Allah syaratnya cuma satu, Allah minta ittaqillaha gitu ya. Apa namanya, bertakwalah kepada Allah. Kalau kita bertakwa sama Allah nanti jalannya dikasih sama Allah, walaupun mungkin roller coaster gitu ya. Satu niat. Yang kedua adalah ya hidupkan Quran itu di rumah kita gitu. Walaupun kita juga memasukkan anak kita di lembaga yang prioritas dengan Al-Quran. Salah satu juga pertimbangan kami ketika memilih sekolah adalah cari sekolah yang punya apa namanya, ngaji gitu ya, punya ngaji Al-Quran yang itu, kalau anak saya juga di SDIT, SDIT itu kan macam-macam ya. Nah, saya pilih SDIT yang ngajinya tiap hari gitu. Ngajinya tiap hari. Walaupun nanti di sekolah itu sebenarnya kalau kita ngelihat realnya, saya tipe orang tua yang agak picky nih kalau sekolah. Jadi saya tuh suka surveinya lama gitu. Saya tuh anak saya umur 2 tahun saya udah survei sekolah. Terlalu ini ya, ngeliat-ngeliat aja gitu. Dan survei sekolah itu saya lakukan biasanya di hari-hari biasa gitu. Jadi nggak ada angin, nggak ada apa, saya datengin aja sekolahnya, saya pengen lihat-lihat gitu. Karena dengan itu saya jadi tahu gurunya tuh kayak gimana. Ya kan, keaslian sekolahnya itu loh, kayak jadi kita nggak, ya emang sih di waktu-waktu pendaftaran sekolah, tapi kalau di Depok pendaftaran sekolah itu kan akhir tahun ya, maksudnya kayak bulan-bulan Agustus, September, Oktober, bahkan belum dibuka tuh. Maksudnya biasanya kalau di Depok tuh September lah dibuka gitu. Jadi sebelum itu gitu. Jadi dilihat, lihat, bahkan saya sampai lihat rapotnya gimana, bukunya gimana gitu ya. Saya pasti minta ke sekolahnya. Jadi biar kita tahu seperti apa sih. Kemudian lihat di masjid sekolah, ada masjidnya nggak? Ada masjid sekolah kayak gimana gurunya mengelola anak-anak hafalan Al-Quran, setoran, bukunya dipakai apa gitu ya. Ya tadi karena saya punya pengalaman, jadi saya bisa melihat gitu ya apa yang saya alami dan anak saya alami. Kemudian eh, tidak mengandalkan sekolah gitu. Walaupun kita udah milih sekolah yang bagus, tapi nggak mengandalkan sekolah karena pendidikan itu adalah bagaimana di rumah kita masing-masing gitu. Sekolah mau bagus banget dan sekolah mau mahal banget, kalau kita cuma mau cuci anak kita kayak laundry aja, ya kotor lagi gitu kan. Nah, prinsipnya adalah di rumah itu pendidikan, di luar imunisasi gitu. Ini saya dapat juga dari senior sih sebenarnya, dari senior apa ya, eh, yang juga anaknya sangat banyak dilatih macam-macam di luar gitu ya. Jadi rumah itu tempatnya kita mendidik, di luar itu tempatnya imunisasi. Jadi kayak suami saya juga menganggap sekolah itu tempat anak kita justru bertarung gitu. Anak kita bisa mewarnai lingkungan apa diwarnai lingkungan, kan gitu pilihannya gitu. Dia bisa menjadi teladan di sekolah atau dia menjadi follower gitu. Itu kita ngelihatnya di sekolah itu gitu. Yang ini mungkin juga challenging buat ibu-ibu yang milih homeschooling ya, yang lebih prefer untuk jagain anak di rumah daripada anak itu harus bertarung di luar di waktu yang mungkin belum tepat atau waktunya habis di luar karena terlalu banyak distraksi dan seterusnya, dengan banyak
yang ingin dipelajari lebih prioritas. Nah, tapi kita nggak ke sana, kita kembali ke sini. Jadi rumah adalah prioritas. Artinya dari awal kalau kita pengen anak-anak kita dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu harus jadi nomor satu, minimal didengarkan di rumah. Gitu. Jadi di rumah kami mungkin juga banyak keluarga yang melakukan ya, misalnya kayak di jalan, berarti isi yang didengerin di kendaraan adalah Al-Quran gitu. Yang ditonton berarti boleh sih nonton kartun, anak saya juga boleh nonton kartun, tapi eh, lebih banyak based-on yang Al-Quran gitu. Jadi murotal tapi gambarnya kartun gitu. Kemudian saat kita hamil, saat kita menyusui, saat kita apa, anak-anak itu masih kecil, yang kita kenalkan dulu Al-Quran sebelum yang lain gitu. Misalnya apa? Kalau dulu saya pribadi ngerasain, saya anak yang waktu kecil kenal hijaiyah dulu sebelum ABC gitu. Dan saya ngerasa saya banyak sih dulu cerita ya, saya ngerasa lebih fasih dalam berbahasa karena bisa itu dulu, bisa Quran dulu gitu. Nah, kemudian apa namanya? Itu saya amalkan di rumah karena saya ngerasain ya, saya ngerasain dampaknya gitu. Jadi saya juga mendidik anak-anak itu hijaiyah dulu gitu. Gitu dan hijaiyah nggak yang gundul ya, yang udah ada harokatnya. Jadi di rumah dipasang apa poster hijaiyah gitu ya. Mungkin ada banyak itu. Saya sih dulu pakai metode Montessori ya, tapi Islam gitu. Nggak apa-apa kalau saya sih mungkin ada orang yang nggak mau pakai Montessori gitu ya, tapi kalau saya sih pakai Montessori nggak apa-apa sih selama di ranah metode bukan di ranah keimanan ya. Gitu beda gitu. Sama ada banyak nanti ya metode-metode lain Charlotte Mason apa Reggio dan seterusnya. Nah itu jadi anak-anak diajarin hijaiyah dulu gitu, hijaiyah tapi yang fun ya, seneng aja kan hijaiyahnya ada gambar-gambarnya, ada misalnya asadun dan seterusnya gitu-gitu. Jadi kalau anak-anak umur 3 tahun gitu yang begitu-begitu aja gitu, yang happy gitu. Atau cuma sekedar lagu hijaiyah tapi dengan lisan kita. Nah, saya meminimalisir ya anak-anak itu dengan musik karena itu sangat distraksi ya. Bukan cuma dalam Al-Qur'an tapi dalam perkembangan anak gitu. Jadi musik itu nggak terlalu banyak gitu anak-anak itu karena itu mengganggu pendengaran sebenarnya kalau menurut saya ya. Jadi anak itu jadi nggak bisa mendengarkan mana yang harus didengarkan dan mana yang harus diabaikan gitu. Jadi kalaupun dilakukan itu dari lisan saya gitu. Jadi bukan mereka dengerin lagu hijaiyah bukan, tapi saya yang melantunkan nanti dia akan ngikutin karena anak-anak kan kayak spons, menyerap cepet banget. Itu. Kemudian talaki gitu di rumah. Jadi talaki mau tidur gitu ya. Yuk kita baca sama-sama yuk gitu. Kadang biasanya menjadi karena kalau anak udah mulai agak gede sedikit menjadi syarat. Misalnya Umi boleh minta misalnya minta apa gitu. Boleh. Tapi baca Al-Fatihah dulu gitu. Jadi kayak kan udah pernah kita ajarin. Mungkin kalau saya punya 2 anak, yang satu laki-laki yang lebih apa beda ya, anak laki-laki yang ngajarin. Kok anak perempuan dulu kan emang verbalnya semangat ya. Jadi dia seneng aja tuh baca apa aja malah seneng gitu. Tapi kalau si adiknya ini ya kayak tadi gitu perlu rayuan dulu gitu ya adik baca dulu nanti dia baca pelan-pelan bisikin gitu ya ke saya tapi ya nggak apa-apa dek dia berproses gitu artinya kita menjadikan Quran itu sedekat itu dalam hari-hari mereka gitu kita memasukkan kayak tadi doa-doa sehari-hari itu dalam setiap aktivitas gitu kita memasukkan Allah dalam setiap aktivitas sehari-hari wah kita dapat ini dari Allah ya kita bilang apa ya gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi dia terasa bahwa itu bukan hanya sekedar tugas gitu. Satu. Yang kedua memantapkan cita gitu. Jadi ini dengan apa? Dengan membaca buku-buku yang berkaitan sama tujuan berkeluarga kita gitu. Buku-buku tentang kita pengen meneladani Rasulullah, kita pengen berkumpul di surga dan seterusnya ini akan membuat anak-anak tahu tujuan hidupnya bukan di sini gitu buku-buku kita kasih buku-buku heroes tapi Islamic heroes akan membuat dia menyadari bahwa oh peran-peran yang kita lakukan di dunia ini tuh kayak gini ya yang Umi maksud gitu jadi bukan heroes yang oke lah nggak apa-apa pengen jadi robot kayak Robo Karpoli tapi yang Islami gitu jadi kalau misal pun anak kita senang kayak gitu tapi ada misi Islami yang kita titipin jadi itu yang jangan pernah ditinggalin ya kadang orang tua tuh lupa nyelipin hal kayak gitu sehingga buat anak-anak jadi terasa terpisah gitu antara tujuan kita hidup dalam beragama dengan tujuan kita hidup sebagai seorang manusia. Kemudian apa namanya kita sendiri juga harus berinteraksi sama Al-Quran karena saya sendiri juga ikut grup hafalan Al-Quran gitu ya. Saya sendiri juga apa namanya ngaji. Jadi anak-anak juga ngelihat kita ngaji gitu. Jadi bukan mereka doang yang disuruh ngaji, kita ngaji. Karena kita juga ngafalin Quran, jadi ada waktu-waktu yang kita yuk sambung ayat yuk gitu.
barengan sama Umi. Umi juga mau deh murojaah disimak sama kakak gitu. Jadi kita sembari itu sambil sama-sama kita tuh jadi muridnya Al-Quran gitu. Jadi bukan orang tua yang nyuruh dia untuk apa namanya ngafalin Quran, bukan gitu. Jadi POV yang dilihat anak adalah kita semua sama-sama belajar Al-Quran di rumah ini. Ya, kemudian tadi ajak anak-anak baca tafsir dengan cara yang fun. Tadi ya seperti buku-buku yang saya ini. Bukan ditinggalin, bacanya bareng-bareng gitu. Coba deh lihat Kak kayak gini. Atau misalnya kita habis dengerin apa, terus kita ceritain gitu. Itu sering banget kita lakuin sih. Jadi kita ceritain, Umi tuh kemarin baca ini loh. Ternyata tuh Kak, maksudnya tuh kayak gini Kak gitu. Jadi anak-anak merasa dilibatkan dalam keseharian kita gitu. Kemudian apalagi ya yang bisa dilakukan. Kalau anak itu misalnya udah di usia sekolah gitu ya, kita pancing nalarnya gitu yang berkaitan dengan Al-Quran gitu. Jadi intinya adalah jangan sampai Al-Quran itu hanya berhenti di tadi ya, di setoran-setoran biasa gitu. Karena saya ngerasain juga, kalaupun misalnya di sekolah ada kayak gitu, tetap latihannya itu kan di rumah sebenarnya gitu kan, nggak mungkin kan sekolah itu nungguin anak kita latihan gitu dan seterusnya gitu kan, nggak mungkin. Jadi latihannya tuh di rumah. Nah, di latihan-latihan di rumah itulah yang kita pakai untuk dialog iman bersama anak-anak gitu. Jadi kita nggak cuma sekedar ngoprak-ngoprak ayo 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 setoran dan seterusnya. Saya pribadi sih di sekolah anak saya tidak ada target gitu ya, mungkin ada orang-orang yang memang anaknya di sekolahin di tempat tahfidz Quran gitu ya. Tapi karena saya nggak begitu, jadi saya nggak merasa dikejar-kejar target. Walaupun anak saya sudah memulai itu sebelumnya. Jadi anak saya yang pertama itu mulai dia seneng ngafalin Quran itu usia kurang lebih ya 3-4 tahun gitu ya. Tapi karena masih slow gitu kan, belum mungkin, dan saya juga waktu itu ngejar dia bisa baca juga gitu. Jadi mungkin ada anak lain yang waktu TK bisa selesai gitu ya, jus 30. Ada teman-teman anak saya yang seperti itu gitu ya. Tapi dia baru selesai jus 30 ketika TK, dan waktu itu ujiannya, ada ujiannya ya, waktu itu ujiannya itu sambung ayat, dan baru kemarin semester kenaikan anak saya mau kelas 2 saya minta dia untuk setoran eh, 1 kali duduk ya, jus 30. Jadi lama ya, maksudnya dia dia sebenarnya udah selesai jus 30 waktu lulus TK. Jadi kemudian dia baru setor sekali duduk jus 30 waktu mau naik kelas 2. Tapi sekarang dia hafalannya jus 29. Jus 29 itu pun masih ada yang bolong-bolong ya. Tapi kalau kita sering perdengarkan Al-Quran tadi, anak-anak akan terbiasa. Dan tadi kita juga melantunkan Al-Quran itu gitu. Jadi jangan sampai kita cuma nyuruh aja, tapi kita juga terlibat di sana. Itu sih. Semoga apa namanya bisa dipahami ya, agak kemana-mana jawabnya. Baik, jazakallahu khairan Teh. Insya Allah menjawab ya Mbak Trias. Tadi sekaligus sepertinya bisa menjawab pertanyaan dari Sama ya, yang di Mbak ya Sugiyarti ini ya. betul Teh. Dari Kitanya sama-sama belajar, intinya gitu. Misalnya kita baru tahap tahsin ya, ya kita belajar bareng-bareng. Umi belajar ya, ibu belajar, kamu juga belajar ya, kita bareng-bareng gitu. Jadi saya terbiasa melibatkan, izin nambahin ya suka, terbiasa melibatkan anak-anak dalam aktivitas kita. Jangan ada barrier. Biarin anak-anak tahu bahwa ibunya tuh punya aktivitas A, B, C, D gitu. Nah, kalau bisa anak kita di sebelahnya. Kalau emang kita harus berangkat ngaji ke tempat tahsin, ajak aja anaknya. Dan dia tahu kita juga usaha. Anak-anak itu dengan melihat kita sungguh-sungguh, dia akan ikut sungguh-sungguh. Kalau saya sih belajar kayak gitu ya sama anak-anak. Itu anak-anak yang lihat kita juga leyeh-leyeh gitu ya, rebahan, males-malesan, ya dia nggak mau pasti gitu. Kita nyuruh sholat tapi kitanya masih ngapa-ngapain gitu ya. Anak saya pasti akan nanya, Umi kenapa tidak sholat? Kenapa Umi hanya nyuruh sholat? Pasti akan begitu gitu, gitu ya. Itu Mbak Allah alam bisawab. baik, Masya Allah kuncinya libatkan anak-anak itu ya dalam keseharian kita, dan juga tadi Masya Allah ya, rumah itu tempat mendidik, sekolah ini lingkungan luar, tapi sekolah itu tempat imunisasi. Bukan kebalik ya, kadang kita udah pengennya udah dilepas aja ya di sekolah gitu ya, biar dididik di sekolah, nanti pengennya pulang-pulang tuh pinter gitu. Tapi kayak tadi Iya, hafalan atau apa, tapi memang pada intinya di rumah ya, memang balik lagi oh ya, iya. home education gitu ya, karena memang tetap aja justru yang pentingnya itu. Baik, em, sebelum lanjut ke pertanyaan
Nah, terakhir ya, insya Allah pertanyaan yang di chat. Saya ingin mengingatkan kepada ibu-ibu dan kakak-kakak, minta tolong diisi link presensi yang sudah ditaruh di chatroom ya. Silahkan diisi. Sambil saya bacakan satu pertanyaan terakhir ya, insya Allah. Ini dari Mbak Kartika. Bagaimana cara jitu mengajak pasangan agar mau bersama mentadaburi Al-Quran? Karena biasanya setelah kerja capek. Silahkan, Teh. Ya, ya. Pertama, mengajak pasangan untuk melakukan aktivitas yang kita sukai itu eh, apa namanya nggak mudah gitu ya, karena belum tentu sama-sama suka gitu. Kemudian kita harus tahu dulu pada beliau ini udah dianggap level kebutuhan belum apa yang kita minta tadi. Kalau belum ya berarti awareness-nya naik dulu, harus naik dulu. Harus sama-sama dalam kondisi butuh dulu gitu. Kalau belum dalam kondisi butuh ya agak agak pasti ada effortnya. Nah, kalau belum nih, belum sampai kondisi butuh berarti tarik mundur lagi gitu. Apa yang sedang beliau butuhkan saat ini gitu. Jadi kadang ada kebutuhan-kebutuhan kita yang masih bolong-bolong sehingga membuat kita nggak bisa menuhin kebutuhan yang lain gitu. Kebayang nggak teman-teman? Jadi kalau laki-laki apalagi ya, kalau dia lagi concern sama satu hal, dia pasti nggak bisa concern sama hal lain. Itu juga harus kita perhatikan sebagai seorang istri gitu. Jadi kita tahu dulu bahwa oh, suami saya itu sekarang lagi concern apa ya. Bahkan dalam hal teknis, oh baru pulang kerja ya nggak bisa gitu. Biasanya apa namanya kita tuh bisa ngobrol gitu ya, waktu-waktu family time itu pasti di waktu yang semuanya tenang, semuanya kenyang. Benar gak? Kalau masih ada yang lapar, masih capek badannya, gitu ya nggak bisa ngobrol gitu. Jadi hindari waktu-waktu yang lapar, rumah berantakan, anak masih rungsing gitu ya. Itu pasti belum bisa ngobrol gitu. Ya suasana yang tenang itu kapan? Paling enak tuh ya subuh, di subuh. Dan paling nyaman hari libur, gitu kan buat bapak-bapak. Tapi untuk mengubah waktu akhir pekan, habis subuh, libur, itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, itu butuh satu ilmu lagi gitu. Nah, sekarang levelnya di mana? Gitu ya, levelnya menjadikan waktu itu waktu istirahat kah, atau waktu hiburan kah, gitu. Mengubahnya menjadi waktu belajar, itu kan satu tingkat pemahaman yang berbeda. Nah, ini perlu bareng-bareng dulu disamakan, bahwa kita itu butuh belajar, gitu. Kesadaran, gitu loh. Kesadaran belajar itu yang harus dibangun dulu, gitu. Tapi bukan dengan menggurui, minta pendapatnya. Jadi kalau ngobrol sama pasangan itu, triknya adalah minta pendapatnya. Ayah, gitu ya misalnya. Aku tuh ngeliat ya gitu misal anak kita begini-begini atau aku tuh ngerasain kemarin ya dengerin kajian tuh rasanya kayaknya butuh banget gitu pengen bisa bahas Al-Quran gitu misalnya atau ada kajian kadang jangan mulai dari kita dulu yang suruh gerak apalagi misalnya kita masih belepotan baca Quran surat karena jadi beban. Bapak-bapak itu kalau kita minta sesuatu itu pasti dianggap sebagai sebuah tanggung jawab yang dia harus sediakan. Kalau dia nggak mampu dia akan stres gitu. Makanya bisa jadi dimulainya bukan dengan dia yang disuruh menghadirkan tadabbur itu ke rumah, tapi bisa jadi eh, diajak kajian bareng-bareng gitu. Atau ayah pernah nggak dengerin kajian siapa gitu? Ayah tertarik nggak kajian siapa? Kalau belum tipe orang, bahkan misalnya dia bukan tipe orang yang suka dengerin kajian, ya jangan kajian dulu. Dimulai dari cuplikan reels, ya, nah seterusnya. Jadi start small ya. Jadi untuk segala sesuatu tuh kita harus memulai dari yang kecil gitu, porsi yang kecil. Sama kayak anak kita makan, dari porsi yang kecil lembut sampai akhirnya baru bertahap naik gitu kan tekstur makannya. Sama kayak ilmu, kecil-kecil nanti baru besar-besar gitu. Kayak gitu. Jadi kita pahami dulu kondisi pasangan kita seperti apa, waktunya juga, kemudian ilmunya, pemahamannya sampai mana, baru kita bicara apa namanya mau belajar tadaburnya kayak gimana. Kecuali kita yang mau sharing. Nah, ada juga keluarga-keluarga yang tipenya adalah memang istrinya yang sharing gitu. Dan itu pasangannya nggak masalah gitu. Jadi kita yang ngedongengin pasangan kita tentang apa yang kita baca. Itu juga bisa dilakukan sebagai awalan gitu. Karena kita tidak pernah tahu ya orang itu tergerak lewat mana. Contohnya, kalau saya sama suami saya itu lebih senang saling nyeritain gitu. Jadi suami saya ikut kajian apa atau habis tadi misalnya sholat Jumat di masjid ada nasihat apa dari ini ya imamnya. Kemudian misalnya di waktu yang lain saya tuh habis dengerin kajian apa atau baca tafsir apa, kemudian saya cerita. Itu lebih lebih dapat gitu dibanding
kita menunjuk dia untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kamu dong yang melakukan ini ya gitu. Daripada seperti itu, mending kerelaan pribadi untuk cerita. Nah, kita bisa tuh mendekati dari situ. Kemarin di kantor ada kajian apa? Atau tadi di masjid ada kajian nggak? Atau misalnya tadi khutbah di masjid apa? Kita kepo dari situ. Gitu. Baru kemudian nanti siapa tahu bergulir lah. Gitu. Tapi itu butuh kesabaran. Jangan lupa didoakan juga ya. Doa, doa, doa itu yang penting banget untuk bisa menyatukan chemistry dua orang dalam rumah tangga. Begitu, Sufa. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan kita untuk jawaban pertanyaan ketiga tadi. Semoga menjawab. Baik, tadi yang bertanya ya, ya tidak salah. Baik, alhamdulillah untuk sesi tanya jawab kita cukupkan. Sebelum kita akhiri, silahkan Teh untuk closing statement, wejangan untuk kita para ibu dan kakak-kakak semua di sini. Allah apa ya closing statementnya? Sudah banyak sekali yang kita bahas teman-teman. Pada intinya jangan pernah berhenti gitu sih. Terus melangkah, terus berjalan, terus aja gitu ya, menyelami Al-Quran perlahan-lahan. Insya Allah nanti teman-teman akan ketemu juga gitu ya permata-permata di dalamnya. Yang penting jangan berhenti. Kalau butuh bantuan, teman-teman segera cari bantuan. Kalau teman-teman butuh ilmu, segera cari ilmu. Jangan biarkan dirinya tenggelam gitu. Teman-teman kalau butuh sharing apa-apa nanti silahkan ke Instagram saya boleh gitu ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak. Boleh DM silahkan. Insya Allah. Intinya segera action ya Teh ya. Kalau kita sudah punya sesuatu, silahkan segera action gitu ya. Apalagi jika itu berkaitan dengan Al-Quran gitu ya. Dengan sesuatu yang mulia dan Masya Allah akan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Baik, Teh kita jazakillah khairan untuk kesediaan Amin. Jazakallah mengisi khairan. webinar pada hari ini gitu ya. Kami Sama dari teman-teman. Citia ada sedikit oleh-oleh gitu ya, sertifikat untuk Teh kita. Mohon berkenan untuk diterima untuk sertifikatnya. Ya, ini sedikit dari kami dari tim Prita Acitia untuk Teh Ita sebagai narasumber. Jazakillah khairan untuk materinya dan semoga ilmu ini menjadi amal jariah ya untuk Teh Ita dan mudah-mudahan benar-benar banyak manfaatnya ya untuk kami sekalian yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, kakak-kakak semua, sebelum kita akhiri, izin untuk semuanya agar bisa on cam karena kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Silakan yang belum open cam bisa dibuka kameranya sebentar untuk sesi dokumentasi. Silakan dari Resino mungkin ya atau Tefani memberi aba-aba untuk dokumentasi. Mau sama saya? Sama Tefani? Oh, boleh. Ya, Boleh sama bentar tesin ya. aja. Oh iya, boleh. Ya, 1, 2, 3. Bentar, satu lagi. Hmm, bentar, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, atur nuhun. Alhamdulillah. Baik, sebelum itu, apalagi akan saya bacakan untuk sponsor dari webinar Festival Acitia ini disponsori oleh komunitas Tinjing Destok, Gria Wistara, Sekolah Rumah Kepompong Pontianak, Rumah Asa, Rumah Quran Ibu, Aras Kreatif, Ruby, Ibarnesia, Seciwa, KK Group Meta Jabar, dengan media partner Tafko.id, IP Kalimantan Barat, IP Malang Raya, Bengkel Bunda, Info Lomba Mewarnai, dan IPedia. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Di penghujung acara ini saya selaku moderator, mohon maaf lahir batin jika ada kurang-kurang selama keberjalanan acara ini.
Kami ucapkan jazakumullah khairan untuk Teh Ita selaku narasumber dan juga kepada para ibu-ibu dan kakak-kakak semua yang sudah hadir di webinar ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang berkah dan bisa kita terapkan gitu ya dalam kehidupan kita dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita, menjadikan Al-Quran sebagai panduan keluarga kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, kita akhiri webinar kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran semuanya. Teh Suka, Mbak Ita. Izin live ya. Silakan, Teh.